Saat aku negara selatan kembali lagi, itu akan menjadi hari terakhir bagi orang tak berguna seperti kalian. Selama ada aku Surong Yue di sini, jangan harap kalian bisa menginjakan kaki di kekaisaran. Xuan Bai, bersihkan pedangku, siap-siap kembali ke pasukan. Surong Yue. Tumbang di tangan bawahan yang paling kamu percayai? Rasanya pasti sangat tidak menyenangkan, bukan? Xuan Bai, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Aku malah ingin bertanya pada pemimpin kekaisaran, kenapa dia membiarkan seorang wanita memimpin seluruh pasukan besar ini? Bagian mana dariku yang kalah darimu? Orang sepertimu hanya pantas berlutut di bawah kaki orang lain. Bahkan jika hari ini kamu menghabisiku, kamu akan tetap diinjak-injak oleh orang lain. Terus kenapa? Setelah kamu tiada, mereka semua akan tunduk padaku. Kamu salah. Bahkan dalam keadaan begini, aku akan tetap membuat perhitungan denganmu. Kekaisaran ini tidak layak lagi untuk dilindungi. Bukannya aku sudah tiada? Banyak luka lecet di jaringan lunak. Tulang betis patah. Apa aku tertabrak mobil? Bukannya saat sedang menghalau penyusup di kekaisaran, aku terkena tikaman Xuan Bai. Tepat di jantung lalu tiada. Aku ada di mana ini? Wah, kakakku tersayang akhirnya sadar juga. Apa sebenarnya maumu? Mau apa? Lepaskan aku. Sudahlah, sudah, jangan berisik. Kakakku tersayang. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja kakek tua yang tidak tahu diri itu. Padahal kita sama-sama anak ayah. Tapi, kenapa dia begitu pilih kasih padamu? Bahkan memberikan seluruh hak waris keluarga padamu. Apa kamu tidak takut ayah tahu perbuatanmu ini? Ayah? Jika skandal kakak membuat malu nama keluarga, menurutmu ayah akan berpihak pada siapa? Hari ini, aku akan membuat semua orang tahu seberapa hinanya sosok keluarga yang nona muda Ye King Cheng yang agung ini. Ayo, permalukan dia sekarang. Jangan pergi kalian. Pergi, jangan. Lepaskan aku. Tunggu pemandangan yang menarik. Apa yang kalian lakukan malah bengong. Cepat kejar dia. Apa gunanya menjadi keluarga Yenona muda? Aku yang penakut seumur hidupku. Seandainya saja aku punya keberanian untuk melawan, alangkah baiknya jika begitu. Tidak disangka aku bereinkarnasi ke tubuh keluarga Yenona muda Ye King Cheng yang wajahnya sangat mirip denganku. Tubuh ini sangat lemah. Jika terus diam di sini, lambat laun aku akan celaka. Karena aku sudah menempati tubuhmu, maka hidupmu ini akan aku jaga baik-baik. Mulai hari ini, aku bukan lagi Surong Yue, melainkan keluarga Yenona muda Ye King Cheng. Aku yang akan mewujudkan keinginan terakhirnya. Keluarga Ye demi mendapatkan hak waris, bahkan sampai tega menghabisiku dan merencanakan sandiwara besar ini. Entah bagaimana reaksi Ye Yuan Yuan saat melihatku muncul. Kembali di hadapannya. Hei, kemampuanmu lumayan juga, kawan. Aduh. Wah, keren sekali. Cepat sekali balapannya. Oh, Boleh balapan juga. satu putaran lagi.
Aduh, Tuan Muda Leng, bagaimana bisa ada waktu luang untuk datang ke sini? Mari ke sini. Memangnya kenapa? Aku datang ke lintasan balap, perlukah aku lapor pada kalian? Duh, mana mungkin saya berani? Di seluruh negeri ini, mana ada tempat yang tidak bisa Anda kunjungi? Benar begitu, kan? Sangat jarang Tuan Muda Leng datang ke sini. Bagaimana kalau kita bermain 2 putaran lagi? Tentu saja. Kebetulan perasaanku sedang buruk hari ini. Aku akan melampiaskannya pada kalian. Apa yang Anda katakan? Bisa menjadi tempat pelampiasan bagi Anda, adalah keberuntungan bagi saya. Bagaimana kalau 3 putaran? Siapapun yang kalah akan melepaskan bajunya, lalu berlari tanpa busana mengelilingi lintasan. Menurut Anda, bagaimana? Baik, aku beri kalian keunggulan 1 putaran. Semua orang sudah mendengarnya sendiri. Kalau sebentar lagi kalah, jangan menyesal ya. Apakah mereka ini sedang balapan mobil? Hei, apakah sudah bosan hidup? Melihat kecepatanmu ini, sepertinya kau tidak akan bisa menang. Aku bisa membantumu. Ambil uangnya dan cepat pergi. Jangan membuang waktuku. Aku tidak butuh uang. Aku ingin bertukar kesepakatan denganmu. Aku akan membantumu memenangkan balapan ini. Dan engkau bawa aku turun gunung ke rumah sakit. Mana mungkin wanita sepertimu bisa balapan? Apalagi kau terluka sangat parah begini. Memangnya kau masih bisa bergerak? Bukankah ini semudah mengendarai tank? Naik. Dan duduklah yang manis. Kok dia bisa menyusul secepat ini? Ayo, cepat halangi mobil Tuan Muda Leng itu. Lihat bagaimana cara dia menyalip nanti. Dimengerti? Hanya segini kemampuanmu? Coba saja kalau bisa menyalip. Trik murahan seperti ini. Hei, kau. Diam dan duduklah yang tenang. Leng Zian, dia benar-benar cari mati. Tak kusangka kemampuan mengemudimu hebat juga. Hei, si cantik, si cantik. Halo, Sekretaris Chen. Segera beritahu dokter pribadi untuk menungguku di distrik Ziwan. Lalu, tolong selidiki identitas seorang wanita untukku. Aku tidak salah lihat, kan? Tuan Muda Leng yang biasanya tak suka dekat wanita, ternyata sedang menggendong seorang wanita. Yang lebih mengejutkan, dia digendong turun dari kursi pengemudi. Jadi yang baru saja balapan dengan kita tadi itu seorang wanita? Sepertinya kalian memang bosan hidup. Ternyata kamu? Pakaianmu ini, aku yang menyuruh pelayan membelikannya untukmu. Terima kasih. Tapi karena aku sudah membantumu menang balapan, maka urusan kita sekarang sudah impas. Impas? Aku tidak pernah bilang begitu. Menjauhlah dariku, aku mau pergi. Kamu harus istirahat sekarang. Lukamu itu sangat parah. Luka sekecil ini sudah menjadi hal biasa bagiku, aku masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Bawa dia turun. Baik. Mari lewat sini. Tuan Muda Leng, wanita itu bernama Ye Qingcheng. Dia adalah putri sulung keluarga Ye. Karena sifatnya yang lemah, dia sering ditindas oleh siapa saja di keluarga Ye. Ini rekaman pengawas yang ditemukan orang kita. Kirimkan rekaman itu ke keluarga Y, dan jangan lepaskan kedua wanita itu. Potong jari-jarinya, habisi satu demi satu. Tuan Muda Leng. Ini pertama kalinya saya melihat Anda membawa seorang wanita kembali ke Ziwan. Anda sangat memperhatikan urusannya. Apakah? Bukankah ibu terus mendesakku untuk segera menikah? Sepertinya, jika aku menikah dengan wanita ini, segalanya akan terasa menyenangkan. Nona muda, Anda sudah pulang? Apa ini benar-benar nona muda? Rasanya dia sudah berubah sepenuhnya. Sudah berhari-hari berlalu,
Bahkan tidak ada kabar sama sekali, si Ye King Cheng ini entah pergi keluyuran kemana. Beberapa hari lalu aku melihat kakak, dia bersama dengan sekelompok berandal. Aku menyuruhnya pulang, tapi dia malah menyuruhku jangan mencampuri urusannya. Tuan, wajar saja bagi gadis muda memiliki keinginan besar untuk bermain. Hanya saja dia keluyuran dengan sekelompok pria, bahkan sampai tidak pulang malam. Jika hal ini tersebar luas, bukankah itu akan terdengar buruk? Gadis pembawa sial yang tidak berguna ini. Begitu dia pulang, aku pasti akan memberinya perhitungan. Ye King Cheng, kamu bagaimana bisa? Adik, lama tidak bertemu. Apa kamu ini manusia atau hantu? Yuan, apakah permainan hari ini menyenangkan atau tidak? Haha. Bibi Liu ini, mulai sekarang adalah ibu kandungmu, dan Yuan adalah adikmu. Ching Cheng, panggil mereka. Makam ibuku masih basah, tapi ayah sudah membawa wanita ini pulang ke rumah. Bukankah itu keterlaluan? Jangan banyak bicara. Ibumu memang berumur pendek, tidak bisa menyalahkan orang lain. Aku ini laki-laki, tidak mungkin gara-gara dia. Aku tidak menikah seumur hidup, kan? Ching Cheng, Bibi nantinya akan merawatmu dengan baik. Ayo, bangunlah. Adik. Kakak, kita harus akrab satu sama lain ya. Ye King Cheng yang sekarang tidak akan lemah dan penakut seperti dulu lagi dan tidak akan membiarkan dirinya ditindas. Ye Yuan, drama balas dendam ini baru saja dimulai, lihat saja nanti. Kenapa? Melihat aku belum tiada? Sepertinya kamu sangat kecewa. Bukan begitu, kakak. Kamu sudah begitu lama tidak kembali. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Khawatir padaku? Kamu khawatir aku belum tiada? Atau takut aku kembali mencarimu sebagai hantu? Kakak, bagaimana bisa kamu bicara begitu tentangku? Ayah, lihat kakak, kenapa dia jadi seperti ini? Ye King Cheng, bagaimana cara bicaramu pada adikmu sendiri? Kamu sudah berpendidikan tinggi, kenapa sama sekali tidak punya tata krama? Seingatku, ibuku tidak pernah melahirkan seorang adik untukku. Kenapa sikap Ye King Cheng Tibacol berubah hari ini? Dia benar-benar berbeda dari yang dulu, malahan agak menakutkan. Sudahlah, katakan saja, kemana saja kamu pergi beberapa hari ini? Hingga menjadi sekacau ini. Benar-benar tidak tahu malu. 3 hari yang lalu, Ye Yuan memanggilku karena katanya ada urusan. Ternyata dia menjebakku. Saat terbangun, aku sudah berada di gunung. Ketika tersadar, mereka mulai menelanjangiku. Dengan susah payah aku berhasil kabur, namun aku tertabrak mobil. Lalu ada yang menyelamatkanku. Dan baru sekarang, aku bisa sadar sepenuhnya. Ye Yuan, apa yang dikatakan kakak ini apakah benar? Kakak, kamu tidak boleh memfitnahku seperti itu. Benar, Tuan. Ye Yuan itu kan Anda sendiri yang membesarkannya. Seperti apa kepribadiannya? Anda adalah orang yang paling tahu. Ayah, aku tahu rumah ini tidak pernah bisa menerima aku dan ibuku, tapi ayah juga tidak boleh menuduhkan kejahatan ini kepadaku begitu saja. Sudah cukup. Aku juga tidak bilang kamu yang melakukannya. Anggap saja masalah ini sudah selesai. Mari kita makan. Hanya karena anak bungsunya menangis sebentar, keselamatan anak sulungnya malah diabaikan. Anda benar-benar ayah yang luar biasa baik. Tuan, ada masalah besar terjadi. Seseorang mengirimkan sebuah video, apakah Anda mau melihatnya sebentar? Ye Yuan, cepat ke sini sekarang juga. Jelaskan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Papa, ini tidak mungkin. Ini semua adalah jebakannya untuk menjebakku. Buktinya sudah sangat jelas. Kamu masih berani menyangkal? Suamiku, teknologi zaman sekarang sudah sangat maju. Video ini pasti hasil rekayasa manusia. Benar, video ini pasti dia gunakan untuk menjebakku. Dia sedang bersandiwara untuk memojokkanku, Papa. Coba Papa pikirkan, dia sudah bermain api dengan pria lain. Dia tidak tahu cara menjelaskannya pada Papa. Jadi, satu-satunya cara yang dia bisa pikirkan adalah mengalihkan perhatian Papa. Mengatakan hal seperti itu, apa kamu tidak merasa ucapanmu lucu? Baiklah, kalau begitu, coba jelaskan padaku. Begitu kamu kembali, video ini langsung muncul begitu saja. Kamu wanita jahat. Bahkan kepada adikmu sendiri, kamu tega bertindak keji. Apa kamu masih menghargai rumah ini? Aku putuskan, dalam beberapa hari lagi, perjamuan mewah bagi kalangan atas itu. Kamu tidak usah datang. Renungkanlah semua kesalahanmu di rumah. Pewaris keluarga Ye saat ini adalah aku. Jadi orang yang tidak berhak untuk pergi. Bukankah itu kalian? Kamu anak durhaka. Beraninya kamu melawan kata-kataku. Cepat berlutut. Sebagai seorang ayah, Anda tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Anda tidak layak. Dasar kurang ajar. Aku katakan pada kalian, mulai hari ini, aku, Ye King Cheng, tidak akan membiarkan siapapun dari kalian menindasku lagi. Jika kalian berani menyentuhku, maka silakan saja jika ingin mencoba. Gadis ini, sejak kapan tenaganya menjadi begitu besar?
Benar-benar seperti orang yang berbeda. Ye Ching Cheng, dia tidak akan bisa berbuat macam-macam. Sekarang kamu pergilah beli beberapa pakaian yang sangat indah, bersiaplah untuk tampil paling mempesona di pesta nanti, dan berikan kebanggaan pada ayahmu saat waktunya tiba. Aku mengerti, Mama. Naik ke mobil. Hei, mobilku, mobilku. Yuan. Kenapa kamu ada di sini? Aku sudah mengirimkan pesan padamu, tapi kamu tidak membalasnya. Bagaimana bisa pria ini lengket seperti lem yang sulit dilepaskan, sangat susah untuk dihindari? Mungkin, bagaimanapun kamu punya hubungan pertunangan dengan kakakku, kurasa hal seperti ini tidak terlalu baik. Yuan, aku tahu kamu cukup memikirkan pertunanganku dengan Ye Ching Cheng. Tenang saja, wanita seperti Ye Ching Cheng itu membuatku merasa jijik saat melihatnya. Aku akan pergi membatalkan pertunangan dengannya sekarang. Ye Ching Cheng, kenapa kamu ada di sini? Ye Ching Cheng, kebetulan sekali kamu datang. Aku ingin membatalkan pertunangan denganmu. Orang yang aku cintai adalah Yuan. Jadi buang saja keinginanmu itu. Aku tidak mencarimu, tapi kamu malah datang mengantarkan diri sendiri. Pria sampah yang pernah kumiliki ini, jika kamu menyukainya Ye Yuan, bilang saja dari awal, aku berikan padamu. Ye Ching Cheng, beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Aku. Hei, coba saja berani menyentuhnya lagi. Tuan Muda Leng, ini adalah tunanganku. Ini adalah masalah pribadi kami. Anda tidak perlu ikut campur. Tunangan? Tadi baru saja mau membatalkan pertunangan, sekarang malah bilang tunangan lagi. Orang yang sangat tidak berpendirian sepertimu, ternyata Ye Ching Cheng yang dulu itu memang sangat bodoh. Dia akan aku bawa pergi. Tadi itu siapa? Kenapa kamu bersikap begitu sopan padanya? Dia adalah putra mahkota kekaisaran. Kekuatannya sangat tidak terduga. Identitasnya sama sekali tidak sesederhana yang terlihat. Sial. Kapan Ye Ching Cheng mendapatkan hubungan seperti itu? Tenang saja, Yuan. Ye Ching Cheng hanyalah mainan bagi Tuan Muda Leng saja. Nanti di acara perjamuan, aku akan menyatakan pembatalan pertunangan itu, lalu membuat Ye Ching Cheng benar-benar merasa dipermalukan. Besok adalah pertemuan para bangsawan, tapi kamu hanya menyiapkan pakaian yang sangat biasa ini? Jangan ikut campur urusanku. Masalah rekaman itu, aku sudah mengeluarkan banyak tenaga untuknya. Begini caramu memperlakukan penolongmu? Apa maumu? Mobilmu sudah rusak total. Jika kamu tidak ingin pulang dengan berjalan kaki, maka ikutlah denganku dengan patuh. Di sini penjagaannya sangat ketat. Tidak bisa masuk tanpa kartu akses khusus. Berhenti sampai di sini saja. Anda tidak perlu khawatir, Nona Ye. Tuan Muda Leng kami memiliki satu-satunya di seluruh kekaisaran, kartu tertinggi emas hitam. Di tempat ini tidak ada tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Tuan Muda Leng. Sebenarnya kamu siapa? Kesempatan untuk bertemu masih banyak di masa depan. Nanti kamu akan mengenalku secara perlahan. Dasar aneh. Tuan Muda Leng. Sebaiknya Anda pulang dan bertanya kepada Nyonya tentang bagaimana cara terbaik untuk mengambil hati Nona. Kamu bisa menyuruh ibuku untuk bersiap-siap menjadi seorang ibu mertua. Apa? Halo, Tuan Besar Ye. Ini aku. Malam ini, mari kita bicarakan baik-baik mengenai pertunangan Ye Ching Cheng. Ayah, apalagi yang kakak tunggu? Jika tidak segera berangkat, kita akan terlambat. Dasar orang yang hanya tahu mengacau saja. Bagus kalau dia tidak pergi. Daripada di luar sana, dia hanya akan mempermalukan kita. Jangan tunggu lagi, ayo pergi. Leng Zian, CEO Yanjin Group. Hanya ini saja? Arsip milik orang biasa. Pasti tidak akan sesingkat ini. Kecuali dia memang sangat kuat hingga identitasnya harus dirahasiakan. Sudahlah, saat ini posisi sebagai ahli waris adalah yang terpenting. Lebih baik pergi ke pesta sekarang. Tidak menyangka wanita kejam Ye Ching Cheng ini masih berani datang. Aku harus masuk bersamanya, biar semua orang melihat siapa yang pantas memiliki hak waris keluarga Ye. Kakak, kenapa kamu baru sampai sekarang? Semua orang sedang menunggumu loh. Bukankah ini putri dari keluarga Ye? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Dia terlihat sangat berkelas. Benar sekali. Nona besar keluarga Ye ini, meskipun memakai gaun sederhana, tapi tidak bisa menyembunyikan aura kebangsawanannya. Dia sungguh layak menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga? Hanya saja dia adalah sesuatu yang tidak layak ditunjukkan di depan umum. Aduh ayah, kok ayah tahu?
Beberapa hari lalu aku melihat kakak di luar sana, bersama pria lain sedang bermesraan tidak jelas. Aku sudah menasihatinya, jika sudah punya tunangan sebaiknya jangan menggoda pria lain, tapi dia tidak mendengarkanku. Apa? Sungguh, penampilan bisa menipu. Ternyata dia sanggup melakukan hal serendah itu. Masih jauh lebih baik daripada orang yang terus bersama tunanganku setiap saat. Maksud Nona besar Ye adalah adiknya ada hubungan gelap dengan tunangannya? Sudah lama ku dengar kedua bersaudari dari keluarga Ye ini tidak akur, ternyata alasannya karena masalah ini. Menggoda calon kakak ipar sendiri, benar-benar tak tahu malu. Berpakaian seperti itu datang ke pesta, siapa yang tahu dia ingin menggoda siapa? Jangan bicara sembarangan. Yuan, kamu kenapa? Kenapa seluruh tubuhmu basah begitu? Ye Qingcheng, kamu sudah gila ya? Ada yang ingin menyiramku, apa aku harus diam saja membiarkannya? Dasar wanita kejam. Hentikan. Benar-benar kejadian yang langka. Hari ini sampai mengejutkan Tuan Besar Ye. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Dasar tidak berguna. Orang lain sudah menindas King Cheng, kamu malah hanya berdiam diri saja, menyingkir kamu. Sebenarnya apa yang ingin kalian lakukan pada King Cheng? Tuan Besar Ye, aku ingin membatalkan pertunangan. Pukin, apa dia sudah gila? Yang ada di hadapannya itu adalah Jenderal Kekaisaran. Tuan Besar Ye, siapa yang tidak tahu kalau Ye King Cheng adalah cucu kesayangan Tuan Besar Ye? Dia benar-benar sudah gila. Aku ingin mencari wanita yang lembut dan baik hati, bukan wanita seperti Ye King Cheng yang kasar, sombong, dan wanita kejam yang tak punya harga diri. Sepertinya kamu sangat menyukai adik perempuanku. Hingga demi dia, kamu rela mengkhianati janji kedua keluarga selama 10 tahun? Benar sekali. Diam, apa yang kamu bicarakan? Yuan di keluarga kami memiliki hubungan yang bersih denganmu. Benar-benar semuanya jangan dengarkan omong kosongnya. Ye King Cheng, kamu memang tukang bohong. Setelah diputuskan tunangannya, kamu malah ingin menyeret aku rasa kamu memang wanita tak berguna yang tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yang menginginkannya? Apa aku tidak sedang bermimpi? Bukankah ini Pangeran Mahkota Kekaisaran yang misterius, Tuan Muda Leng? Pangeran Mahkota Kekaisaran? Tuan Besar Ye, sekarang Anda bisa mengumumkannya. Sekarang mumpung kita semua ada di sini, mari kita saksikan bersama. Menyaksikan apa? Menyaksikan pernikahan saya dengan Ye King Cheng. Apa? Keluarga Ye benar-benar sangat beruntung. Bisa bersandar pada Tuan Muda Leng, setelah ini keluarga Ye pasti akan bisa bertindak sesuka hatinya. Benar juga, tapi coba lihat, mereka berdua memang cukup serasi. Pantas saja Nona besar Ye terhadap pembatalan pernikahan itu bersikap tidak peduli. Seandainya ada orang seperti Tuan Muda Leng yang sedang mengejarku, aku juga tidak akan melirik pria lainnya. Kenapa begitu? Yuan, tutup mulutmu. Satu-satunya cucu perempuanku, tentu layak mendapatkan yang terbaik. Ayah, jangan bicara seperti itu. Yuan juga adalah cucu perempuanmu. Jangan panggil aku ayah. Aku Ye Zanting. Seumur hidup ini hanya mengakui Yuan Ran sebagai satu-satunya menantuku. Jangan dikira segala perbuatan busukmu tidak aku ketahui. Kali ini berkat bantuan putrimu, pria-pria tak berguna itu bawa saja sekalian. Tuan Besar, apa maksud ucapan Anda ini? Anak muda, apa kamu masih belum paham maksudku? Aku ingin bilang kalau kamu tidak layak untuk King Cheng keluargaku. Wajah Tuan Muda Fu hari ini benar-benar sudah dipermalukan habis-habisan. Benar sekali, dia bahkan masih berani membatalkan pertunangannya di sini. Entahlah, lagi pula pihak sana juga sama sekali tidak meliriknya. Menurutku sebaiknya Tuan Muda Fu dan Nona Ye lebih baik bersatu saja. Jika masalah hari ini tersebar luas, aku ragu apakah ada orang yang mau dengan kalian berdua nantinya. Sesuai wasiat orang tua dan perjodohan ini, meskipun Tuan Muda Leng ingin meminangnya, setidaknya tetap harus mendapatkan persetujuan dari Nyonya Muda Kekaisaran, kan? Masuklah kalian semua. Hadiah tiba. Sepasang liontin giok naga dan phoenix dari era Ming dan Qing, satu baris villa pemandangan laut kekaisaran, lalu ada perhiasan emas dan perak buatan tangan sebanyak 50 kotak. Semua ini adalah mas kawin dari Nyonya Leng untuk calon Nyonya Muda. Orang kaya ini, jika memberi perhiasan, apa selalu diberikan berkotak-kotak begini? Ada juga 10% saham Yanjin Group, ini adalah kontrak pengalihan sahamnya. Jika Nyonya Muda setuju dan tidak ada masalah, mohon tanda tangani ini. Ini semua bukan apa-apa. Ibu pernah berkata, selama King Cheng bersedia menikah denganku, meskipun dia meminta bintang di langit, aku akan memetiknya untuknya. Baik, kalau begitu aku merasa lega. Tunggu sebentar, apa aku sudah setuju? Maksudmu? Bagaimana menurutmu? Tidak ada seorang pun yang bisa mengaturku, termasuk kamu. Wah, lihat mereka berdua, terlihat sangat serasi saat berdiri berdampingan. Benar, mereka benar-benar pasangan yang serasi. Aku dan Nyonya masih ada hal yang ingin dibicarakan. Silakan semuanya, lanjut menikmati acaranya. Ibu lihat dia. Tuan, siapa dia sebenarnya? Orang yang tidak bisa kita lawan. Lepaskan aku, lepaskan. Kemampuan bela dirimu cukup bagus juga. Kamu percaya tidak? Saat ini juga aku bisa menghabisimu? Nyonya, lepaskan Tuan Muda Leng. Hanya ada satu jenis orang yang bisa mengancamku, yaitu orang yang sudah tiada. Keluar. Tuan Muda Leng. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kali.
Aku benar-benar pemberani ya. Apa kamu tidak takut aku akan menghabisimu? Apa kamu yakin ingin terus menodongkan pisau ini padaku? Katakan, apa sebenarnya tujuanmu? Aku ini sedang membantumu. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Dengan posisimu sekarang di keluarga Ye, mereka tidak akan membiarkan hidupmu tenang. Apalagi Tuan Besar Ye sudah tua, dia hanya bisa membantumu sementara waktu, tapi tidak bisa selamanya. Aku tidak pernah mengandalkan laki-laki. Fondasi kekuatanmu belum stabil. Lagi pula, hak waris keluarga Ye belum sepenuhnya berada di tanganmu. Tanpa aku, keluargamu juga pasti akan berusaha keras menjodohkanmu dengan orang lain. Daripada menikah dengan orang asing, lebih baik kamu menikah denganku. Harus diakui, akulah pilihan terbaik bagimu. Lagi pula aku tahu, masih banyak hal yang ingin kamu lakukan. Kamu tidak akan berhenti hanya pada status sebagai nona besar keluarga Ye. Pula aku tahu, masih banyak hal yang ingin kamu lakukan, kamu tidak akan berhenti hanya sebagai nona muda keluarga Ye. Jika kamu bersamaku, seluruh kekaisaran ini akan menjadi milikmu, dan tidak ada seorang pun yang berani menyentuhmu seujung kuku pun. Penawaranmu sangat menggiurkan. Karena kamu sudah mengerti, kalau begitu kita... Tapi aku, Ye Qingcheng, bukanlah tanaman merambat yang hidup dengan menempel pada pria. Aku akan memanjat ke atas sedikit demi sedikit dengan usahaku sendiri. Jika kamu memiliki maksud tertentu padaku, aku sarankan lupakan saja niat itu sedini mungkin. Jangan menaruh harapan padaku. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Ye Qingcheng, kamu ini benar-benar tidak punya hati nurani ya? Tadi aku baru saja di dalam membantumu menyelesaikan masalah. Bahkan membantumu membatalkan pertunangan dengan keluarga Fu. Tapi beginikah sikapmu padaku? Kakekku datang karena panggilanmu? Benar, hanya dengan kehadiran Tuan Besar Ye, pembatalan pertunangan itu baru bisa sah. Aku baru saja mengumumkan pernikahan kita di depan semua orang. Jika kamu membatalkannya sekarang, kamu benar-benar membuatku malu. Kita bicarakan itu nanti. Pertunangan kita berdua hanyalah sebuah kedok, tidak bisa dianggap sungguhan. Baiklah, Ye Qingcheng, perjalanan kita masih panjang. Aku baru saja melamarmu. Jika tidak bersikap lebih mesra, bagaimana kalau ada orang yang mencurigai kita? Tuan Muda Leng, pernikahan Anda dengan putri saya. Pernikahan Qingcheng adalah keputusan yang aku setujui. Kenapa? Apa kamu keberatan? Ayah, bukan itu maksud saya. Hanya saja pernikahan ini, bukankah seharusnya kita meminta pendapat Qingcheng dulu? Biasanya aku tidak melihatmu begitu peduli pada Qingcheng. Sekarang kamu bersikap munafik. Apa maksudmu melakukan semua ini? Kakek, meski Tuan Muda Leng bersedia menikahinya, kita juga harus melihat apakah kakak mau menikah dengannya. Mengenai pernikahan Qingcheng, keputusannya ada di tanganmu. Kakek tidak akan ikut campur. Qingcheng, kakek sedang bertanya padamu. Kakek, saya bersedia, saya akan menuruti perkataanmu. Anak pintar. Zian, aku percayakan Qingcheng padamu mulai sekarang. Kakek, jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga Qingcheng dengan baik ke depannya. Qingcheng. Qingcheng, kesehatan kakek sedang tidak terlalu baik beberapa tahun ini, dan ini pasti membuatmu merasa terbebani. Tidak apa-apa kakek. Kakek sudah merawatku dengan sangat baik. Sekarang giliranku untuk merawat kakek. Sudah lama kita tidak bertemu, cucuku telah menjadi semakin kuat. Dibandingkan dengan dulu, sepertinya kamu sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Kakek, sebenarnya aku... Qingcheng, ada satu hal yang harus kamu ingat. Siapapun dirimu, kamu adalah cucu dari Ye Zanting. Hal ini tidak akan pernah berubah. Kakek, aku mengerti. Sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat. Aku akan menyerahkan lencana ini padamu. Benda ini bisa mengumpulkan seluruh keluarga Ye. Semuanya akan berkumpul dan mematuhi kata-katamu. Benda ini memiliki kekuatan komando yang besar. Kamu bisa menggunakannya di saat-saat kritis. Kakek, aku mengerti. Lencana ini, kamu harus menyimpannya dengan sangat baik. Orang-orang tua dari keluarga Ye itu, semuanya sedang mengincar benda ini dengan haus. Kamu harus menggunakannya dengan benar. Kakek, aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Jika bisa, kakek ingin kau seumur hidup menjadi seorang nona kaya yang tenang dan bahagia. Tapi kakek tahu cita-citamu bukan di situ. Kakek sudah memberikan pengumuman, besok kau akan pergi ke grup Y untuk menjabat sebagai direktur utama. Selama kau menyukainya, kakek akan mendukungmu. Baik, terima kasih kakek. Apa kamu sakit jiwa? Kamu harus sekali membuat rumah ini menjadi tidak tenang. Tuan, tolong tenangkan amarahmu. Bangun. Kalian berdua, hari ini benar-benar membuatku sangat malu.
Bagaimana bisa aku melahirkan sampah sepertimu? Papa, bagaimana bisa Papa bicara begitu padaku? Jelas-jelas ini gara-gara Ye King Cheng dia. Aku kenapa? Kamu masih punya muka untuk pulang? Tadi di perjamuan, membuat keluarga kita dipermalukan di depan umum, kamu merasa bangga ya? Pernikahan ini ditentukan oleh kakek. Kenapa? Apa kamu merasa kakek menyudutkanmu? Ye Ching Cheng, kamu jangan bersikap seolah kita orang asing. Tadi, saat putrimu bicara soal keluarga, dia juga tidak memasukkan aku ke dalamnya. Cukup. Kalian semua, berhentilah berdebat. King Cheng, aku ingin bertanya padamu. Saat kakekmu memanggilmu keluar tadi, apa yang dia katakan padamu? Ini urusanku dengan kakek. Anda tidak perlu tahu. Aku ini ayahmu. Kenapa kamu seolah tidak suka ditanya begitu? Jika boleh memilih, aku lebih baik menjadi anak yatim piatu saja. Ye King Cheng, kamu sepertinya sudah mulai berani. Beraninya bicara begitu kepada ayahmu sendiri. Jangan berpikir, hanya karena kakekmu mendukungmu, kamu bisa bertindak sesuka hatimu di hadapanku. Kita lihat saja berapa lama kakekmu bisa terus melindungimu. Ching Cheng, kamu benar-benar tidak tahu sopan santun ya? Sejak kapan tempat ini mengizinkan seorang wanita simpanan tak tahu malu sepertimu untuk bicara? Ye, Ching Cheng, kamu. Bukankah kalian ingin tahu apa yang kakek bicarakan denganku? Baiklah, aku akan memberitahu kalian. Kakek akan menyerahkan perusahaan keluarga Ye kepadaku, besok adalah serah terimanya. Mulai sekarang, aku adalah atasanmu, dan kamu harus memanggilku pimpinan saat bertemu. Apa kakek memberikan grup Ye kepadamu? Ye Ching Cheng, jangan bicara omong kosong hanya untuk menakutiku. Kamu ini hanya anak kecil kemarin sore. Tidak mungkin ayah akan memberikan grup Y untuk kamu kelola. Besok saat kamu pergi ke grup perusahaan, kamu akan mengetahuinya. Sebaiknya kamu berhati-hati. Jika tidak, aku mungkin saja tidak sengaja akan memecatmu. Ayah tidak boleh membiarkan Ye Ching Cheng terus bersikap sombong seperti itu. Benar Tuan, si Ye Ching Cheng itu, hari ini berani menentangmu di depan matamu sendiri. Apa kedepannya dia tidak akan makin menginjak-injak harga dirimu? Ye Ching Cheng itu sudah keterlaluan. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Ibu, kalau dibiarkan terus, keluarga Ye ini bisa jatuh ke tangan Ye Ching Cheng. Sama hak waris itu ada pada Ye Ching Cheng. Ayahmu tidak akan membiarkannya begitu saja. Tenang saja, nanti akan ada seseorang yang akan membereskan dia demi kita. Tapi omong-omong, bagaimana kelanjutan hubunganmu dengan bocah keluarga Fu itu? Sebenarnya, apa yang terjadi? Dia terus saja mengejar-ngejarku, sangat sulit untuk mengusirnya. Jika begitu, bagaimana kalau kita memanfaatkannya untuk menghadapi Ye Ching Cheng? Besok, asalkan Ye Ching Cheng tidak datang bertugas, para pemegang saham akan merasa tidak puas dengannya. Saat itu tiba, hidupnya di perusahaan tidak akan tenang. Ibu sungguh pintar, kenapa aku tidak terpikirkan hal itu? Kalau begitu, sekarang aku akan menelepon Fukin. Halo, Fukin, ini aku. Halo Fukin, ini aku. Yuan, kenapa kamu menangis? Apa yang telah terjadi? Tahukah kamu kenapa aku selalu tidak berani menerimamu? Karena aku takut kakak akan marah. Jika dia marah, dia akan memukul dan memarahiku. Aku sungguh sangat takut. Bukannya aku tidak menyukaimu. Aku benar-benar tidak berani. Ye Ching Cheng ini benar-benar wanita kejam. Yuan, tenang saja. Biar aku yang menangani Ye Ching Cheng. Besok aku akan mencari orang untuk memberinya pelajaran. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bersama. Ye Ching Cheng, semua ini kamu yang memaksaku. CEO, Nyonya sudah keluar. Ya, ikuti dia. Tapi, kenapa kita harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi? Seperti seorang penguntit? Apa yang kamu tahu? Ini namanya romantisme suami istri. Cepat tutup mulutmu, menyetirlah. Katakanlah, apa yang kalian berdua inginkan? Kamu wanita, yang cukup peka juga ya. Karena kamu sudah menyadarinya, maka bersiaplah untuk aku habisi. Hanya mengandalkan kalian berdua. Jangan banyak bicara. Kami berdua, salah satu dari kami saja bisa menghabisimu dengan mudah. Begitu ya? Kalau begitu silakan coba saja. Katakan, siapa yang mengirim kalian ke sini? Aku tidak akan mengatakannya. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku harus memberimu pelajaran. Tubuhmu itu akan aku hancurkan perlahan-lahan, sampai kamu mau buka suara. Aku akan katakan. Aku dikirim oleh tuan muda keluarga Fu yaitu Fukin. Pahlawan wanita, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bagus sekali, terima kasih. Tapi aku adalah orang yang selalu membalas dendam. Jika orang melukaiku sedikit, aku akan membuatnya membayar selamanya. Sekarang, rasakan hukumannya. Hormat saya kepada nona muda. Nona muda? Katakan, siapa kalian sebenarnya? Nona muda,
Kami diutus oleh Tuan Besar untuk melindungimu. Kami adalah pelindung bayangan. Tuan Besar? Siapa lagi dia? Menjawab pertanyaan Nona Muda. Beliau adalah Komandan Besar Ye, yang juga merupakan kakek Anda. Kakek, kalian berdua angkat kepala dan biarkan aku melihat kalian. Xuan Bai, Nona Muda, Anda mengenali saya? aku pernah mendengarnya. Apa tujuan kalian datang hari ini? Tuan Besar hari ini meminta kami untuk menjemput Nona Muda kembali. Jangan terburu-buru, aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Tuan Muda Leng, apa perlu saya memanggil orang untuk membantu Nyonya? Itu adalah orang-orangnya, Komandan Ye. Tenang saja, putar balik menuju ke kantor urusan sipil. Anda hari ini tidak berencana untuk pergi bersama Nona Ye? Aku mengenalnya. Dengan sifatnya itu, dia pasti akan membalas dendam. Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia inginkan. Lagi pula, pernikahan tidak memerlukan kehadirannya di sana. Maksud Anda, dengan menggunakan cara lain? Kartu keluarganya ada padaku. Kapan Anda mencurinya dari Nona Ye? Apakah aku, Leng Xian, terlihat seperti orang yang akan melakukan hal seperti itu? Ini diberikan langsung oleh Tuan Besar Ye kepadaku. Sudah, jangan banyak bicara. Saat waktunya tiba, ingatlah untuk menyebarkan kabar tentang aku dan Ye Qingcheng yang telah resmi mendaftarkan pernikahan. Baik, Bos. Hei, Ye Qingcheng, hei. Bukan itu. Kamu. Apa yang kamu lakukan ini? Apa yang aku lakukan? Jika kamu tidak suka padaku, kamu bisa melawanku secara langsung. Kemampuan macam apa yang kamu punya sampai harus mengirim orang untuk menghabisiku? Mungkin kamu sudah bosan hidup ya? Dia itu adalah Rona Muda, keluarga Ye. Ramuan apa yang telah Ye Yuan berikan kepadamu? Kamu berani melakukan apa saja demi dia. Hei, bicara sembarangan apa kamu ini? Siapa yang mengirim orang untuk menghabisimu? Musuhmu sendiri itu ada begitu banyak. Bagaimana kamu bisa yakin kalau aku yang melakukannya? Sudah tiada harapan pun masih berani keras kepala. Aku dikirim oleh Tuan Muda keluarga Fu yaitu Fukin. Pendekar wanita, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Lihat itu kan? Setelah melakukannya malah tidak berani mengaku, lelaki macam apa kamu ini? Aduh, sakit. Aku beritahu kamu ya, kalau memang aku yang melakukannya. Lantas kenapa? Setiap hari kamu menindas Ye Yuan, jadi aku hanya membantunya menegakkan keadilan? Memangnya apa salahku? Lelucon sekali. Jika aku memang ingin bertindak padanya, dia tidak akan selamat melewati hari ini. Biar aku beritahu ya, memangnya kenapa kalau memang aku yang melakukannya? Kamu selalu menindas Ye Yuan, aku hanya ingin membelanya karena ini tidak adil. Apa kesalahanku? Lelucon macam apa ini? Kalau aku ingin menyakitinya, dia tidak akan selamat hari ini. Biar ku beritahu ya, aku malas membahas perselingkuhan kalian berdua. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, kalau kamu bermain api lagi, sebaiknya jangan sampai ketahuan olehku, atau aku akan menghabisi kalian berdua bersamaan. Kamu tidak punya kemampuan, tapi sok jadi pahlawan untuk wanita. Benar-benar, sangat memperlukan kaum pria. Katakan padaku, bagaimana bisa kamu menyukai wanita seperti Ye Yuan itu? Dia bahkan tidak lebih menarik dari Ye Qingcheng. Sudah tertangkap basah berselingkuh dan dihajar oleh istri sah. Kalau berita ini tersebar, lebih baik jangan pernah muncul lagi di ibu kota. Tutup mulutmu. Gadis impianmu sudah datang. Gadis impian? Dasar wanita penggoda. Fukin, kamu benar-benar pria tak berguna. Biar ku tegaskan, hubungan kita sudah berakhir. Hei, Yuan, dengarkan penjelasanku. Kakek, apakah kabarmu baik akhir-akhir ini? Jika Tuan mendengar Anda memanggilnya seperti itu, beliau pasti akan sangat senang. Semua orang menghormatinya sebagai pemimpin pengawal kekaisaran. Namun sebenarnya sejak 3 tahun lalu, setelah Anda bertengkar dengannya, Tuan tidak pernah tersenyum lagi. Pertengkaran? Qingcheng, kamu datang. Kakek, apakah ada hal yang membuat kakek mencariku hari ini? Kamu memanggilku apa tadi? Kakek? Ini? Apa ada yang salah? Kakek mengira bertahun-tahun ini kamu membenciku. Dan tidak ingin bertemu denganku. Tetapi kemampuan kakek memang terbatas. Karena kakek tidak bisa menemukan penyebab kematian ibumu. Ada sesuatu yang aneh tentang kematian ibuku? Bagaimana bisa kakek bicara begitu? Bukankah waktu itu, bukankah karena hal ini, kamu pernah bertengkar hebat denganku? Kakek, saat itu aku masih kecil, jadi tidak terlalu ingat kejadiannya. Kakekmu ini yang tidak berguna, bahkan tidak bisa melindungi putrinya sendiri. Kakek, tadi kakek bilang tidak bisa memeriksanya. Itu berarti sebenarnya datanya ada. Hanya saja kakek tidak punya akses untuk melihatnya. Benar, penyebab tiadanya. Setiap generasi keluarga bangsawan kekaisaran, semuanya akan disimpan di gudang rahasia tingkat tinggi. Bahkan orang sepertiku yang berstatus Panglima Pelindung Negara ini juga tidak berhak untuk melihatnya. Kecuali apa?
kecuali bisa menemukan keluarga Leng. Dia adalah pemimpin kekaisaran yang mengendalikan seluruh nadi ekonomi kekaisaran, serta memegang semua informasi dan data semua orang. Sayang sekali, keluarga Leng bukanlah orang yang bisa dijangkau oleh orang-orang seperti kita. Keluarga Leng? Oh iya, beberapa orang ini adalah pengawal yang khusus kupilihkan untukmu. Selama bertahun-tahun ini, merekalah yang melindungimu secara diam-diam. Sekarang kamu bisa memerintah mereka. Kakek? Ada begitu banyak orang di sisiku, aku jadi merasa sedikit tidak terbiasa. Kalau begitu pilih saja beberapa yang menurutmu cocok. Baiklah. Dia, dan juga dia. 2 orang ini saja. Baik, Nona. Kenapa? Apa kamu keberatan? Nona, hamba tidak berani. Apa terjadi sesuatu di jalan tadi? Kenapa terlambat lama sekali? Lapor tuanku. Di jalan tadi Nona diserang. Dan kami sudah membereskan para pelakunya. Apa? Siapa yang begitu berani? Sampai mengincar cucuku, King Cheng? Sepertinya dia sudah bosan hidup. Sebenarnya siapa orang itu? Ini tentang tuan muda keluarga Fu, dan saudari Nona yang bernama Ye Yuanyuan. Mereka berdua terlibat di dalamnya. Seorang anak haram dari wanita simpanan, beraninya bertindak sombong di hadapan keluarga King Cheng kita. Ye Zong, jika dia tidak bisa mendidik putrinya, biar aku yang memberikan pelajaran padanya. Siapkan mobil, pergi ke keluarga Ye. Baik. King Cheng, jangan takut, kakek ada di belakangmu untuk membelamu. Aku akan menelepon besanku itu, dan bertanya bagaimana dia berjanji. Tapi beginilah cara dia melindungimu. Kakek, kurasa itu tidak perlu... Ini aku, Tuan Besar Ye. Cepat kembali ke kediaman Ye, aku akan membuat perhitungan denganmu. Aduh, ini membuatku kesal sekali, kesal sekali. Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu pulang-pulang malah marah besar seperti ini? Di sampah Fukin itu aku menyuruhnya memberi pelajaran pada Ye King Cheng. Tapi dia malah dipermalukan habis-habisan oleh Ye King Cheng. Hingga membuatku ikut ditertawakan oleh anak-anak manja itu. Kemana lagi aku harus menaruh mukaku setelah ini? Dasar pria yang hanya bisa mengacaukan segalanya. Masalah ini harus dimulai dari ayahmu. Selama kita bertiga bersatu, aku tidak percaya kalau kita tidak bisa menjatuhkan Ye King Cheng. Kenapa lagi kamu berbuat konyol seperti itu? Lihat betapa payahnya dirimu. Ayah, maafkan aku. Ini semua salahku karena tidak kompeten. Tuan, sekarang kau dan Ye King Cheng baru merasa satu keluarga. Di matamu tidak ada kami, ibu dan anak ini. Bahkan seandainya kami dihabisi olehnya, aku rasa kau tidak akan menunjukkan reaksi apapun. Dihabisi? Apa maksudmu? Saat aku pergi ke acara tadi, selain sengaja mengacau kakak, bahkan mengancam akan menghabisiku, aku jadi seperti itu karena aku benar-benar merasa takut. Tapi begitu Tuan pulang, bukannya bertanya dulu, kau langsung mulai menyalahkan Yuan-Yuan kami. Kalau Anda memandang rendah kami berdua, katakan saja dari awal, agar kami pergi dari sini, dan tidak mengganggu pandangan Anda serta Ye King Cheng. Sudahlah, bukan itu maksud saya. Apakah Ye King Cheng benar-benar mengatakan hal itu? Benar sekali ayah. Kalau ayah tidak percaya, ayah bisa tanyakan saja pada orang lain. Keterlaluan. Sikap hormat kepada yang lebih tua yang saya ajarkan, ternyata sudah dia lupakan sepenuhnya. Tidak masalah jika dia ingin menghabisiku. Aku hanya takut jika nanti dia mewarisi keluarga Ye, bahkan ayah pun tidak akan dia hargai lagi. Beraninya dia. Tuan, apa Anda tidak merasa kalau Ye King Cheng sekarang terlihat seperti orang yang berbeda? Karena dia bisa mengatakan hal sekasar itu, tidak ada hal yang tidak berani dia lakukan. Benar sekali, Pak. Kami semua hanya mengkhawatirkan ayah. Dia sekarang bahkan menjalin hubungan dengan pangeran mahkota kekaisaran. Nantinya dia akan bertindak seenak jidat di rumah ini. Jika sekarang ayah tidak bisa mendidiknya, mau jadi apa dia nanti? Hal ini masih harus dipertimbangkan matang-matang. Jangan menunda lagi, setelah kekuasaannya semakin berkembang, itu akan menjadi terlambat. Kalian semua tutup mulut. Tunggu sampai Ye King Cheng pulang. Aku akan memberinya pelajaran. Siapa yang mau kau beri pelajaran? Ayah, kenapa ayah kesini? Jangan panggil aku begitu. Aku takut umurku berkurang. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Ayah, jangan bercanda denganku. Benar, Tuan Tua Ye. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak ingin basa-basi dengan kalian. Kedatanganku hari ini hanya demi masalah cucuku. King Cheng, ada apa dengan King Cheng? Aku memperlakukan King Cheng dengan sangat baik. Bicaramu manis sekali. Jika aku tidak datang hari ini, mungkin dia sudah celaka di tangan putrimu. Ayah, apa maksud ayah dengan ini? Benar sekali kakek Ye. Bagaimanapun aku dan kakak adalah saudara kandung. Mana mungkin aku mencelakainya? Yuan Ranku hanya punya satu orang putri yaitu King Cheng. Beberapa hubungan tidak pantas kamu klaim. Tuan Tua Ye, bicara itu harus ada buktinya. Putri keluarga kami, Yuan-Yuan, tidak boleh menderita ketidakadilan tanpa alasan yang jelas. Apa yang telah dilakukan Ye Yuan-Yuan? Dia sendiri sudah tahu di dalam hatinya. Bawa dia masuk ke sini. Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Di hadapan mereka semua. Jelaskan semuanya secara terperinci. Aku akan bicara. Tuan muda keluarga Fu yang memerintahkanku melakukan ini.
Tuan Tua Ye, Tuan Fukin memang tidak menyukai Ye Qingcheng. Dia mengirim orang untuk menghabisinya. Apa hubungannya denganku? Apa mungkin kalian salah orang? Kenapa kamu begitu cemas? Dia bahkan belum selesai bicara. Aku pengawal pribadi Tuan Muda Fu. Nona Ye Yuan Nona Ye yang menelepon Tuan Muda Fu. Barulah Tuan Muda Fu menyuruhku melakukannya. Jangan sembarangan menuduh orang. Apa yang dikatakannya? Kalian semua sudah mendengarnya sendiri. Tuan Tua Ye, kamu sungguh tidak adil. Aku tahu kamu sangat mencintai Qingcheng, tapi kamu tidak bisa seenaknya melimpahkan tuduhan mencelakai orang kepada Yuan kami. Benar sekali. Bagaimanapun Yuan adalah putriku. Seorang pelakor yang merusak rumah tangga orang lain dan melahirkan anak haram, beraninya kalian membandingkan diri dengan Qingcheng kami? Berani Kamu- melangkah, percaya tidak kalau aku akan mematahkan lenganmu? Tuan, lihatlah dia. Sikapnya semakin tidak beradab saja. Sudah kuduga kenapa kakak sekarang sikapnya menjadi sangat tidak sopan. Ternyata karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ye Qingcheng, bagaimana bisa kamu bersikap sekejam itu terhadap adik? Apa kamu sudah gila? Bukankah Ye Yuan bilang kalau kita adalah saudara kandung? Tapi adik ini, selain tidak mengerti sopan santun dan perbedaan status, dia bahkan tidak paham hal yang paling dasar mengenai menghormati yang lebih tua. Aku sebagai kakaknya, memangnya salah jika aku mendidiknya? Ye Qingcheng, aku akan menghabisimu. Oh, akhirnya aku bisa mendengar perkataan yang jujur dari mulutmu. Adikku sayang, Ye Qingcheng, kamu sudah benar-benar keterlaluan. Cepat minta maaf kepada adik. minta maaf. Saat dia mencoba menghabisiku, ayah sedikit pun tidak peduli. Tapi begitu aku menamparnya sekali, ayah malah begitu panik dan menyuruhku minta maaf. Ye Zong, sebagai seorang ayah, Anda benar-benar sangat adil ya. Berani sekali kamu membantahku. Bahkan berani memanggil namaku langsung. Dosa apa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya, sampai melahirkan anak sialan sepertimu? Kebetulan sekali aku juga penasaran, apakah di kehidupan sebelumnya aku pernah berbuat jahat atau merusak rumah orang, hingga punya ayah pecundang seperti Anda. Aku. Ayah. Hentikan semuanya sekarang juga. Besar kau Pak Tua. Akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu tidak segera datang, aku pasti sudah diusir oleh mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu membuat keributan besar begini? Mengenai hal ini lebih baik kamu tanyakan saja pada putra kesayanganmu itu, juga pada cucu perempuanmu yang hebat, tentang apa saja yang sudah mereka lakukan. Qingcheng hampir saja habis di tangan Yuan-Yuanmu. Bukannya membantunya, putramu malah terus-menerus melindungi putrinya yang sudah bertindak kejam itu. Kamu berani diam-diam mengirim orang untuk mencelakai Qingcheng? Ayah, jangan emosi dulu. Anak-anak itu hanya sedang bercanda saja. Hanya bercanda? Bagaimana kalau aku menghabisimu sekarang? Lalu aku bilang padamu, kalau aku hanya bercanda, apa kamu bersedia menerimanya? Aku sudah mulai mengerti. Seperti apa ibunya? Seperti itulah perangai anaknya. Ayah, bagaimana bisa ayah bicara seperti itu? Lupakan saja kalau selama ini ayah sangat menyayangi Qingcheng. Tapi kenapa ayah bersikap begitu buruk pada Yuan kami? Dia itu masih anak-anak, dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Sudah tidak terhitung berapa banyak hal buruk yang dia lakukan bersamamu kan? Jika tahu akan begini jadinya, seharusnya sejak dulu aku tidak membiarkanmu dan anak itu memasuki gerbang keluarga Ye ini. Tuan Besar Ye, jangan berpikir kalau hanya dengan menceramahi mereka di depanku, lalu aku akan memaafkanmu begitu saja. Dulu saat aku ingin membawa pergi Qingcheng, kamu bersikeras menolaknya sampai mati-matian. Seperti apa janji yang kamu ucapkan padaku waktu itu? Ini adalah kelalaianku. Tapi tenang saja, aku sudah memberikan hak waris keluarga Ye kepada Qingcheng. Aku tidak akan membiarkannya merasa direndahkan sedikit pun. Tapi kakek, hal seperti itu terjadi di jalan hari ini, dan aku tidak melapor ke perusahaan. Sepertinya para pemegang saham akan merasa kurang puas. Kamu adalah cucuku. Siapa yang berani berkeberatan padamu? Suruh mereka mengatakannya langsung di hadapanku. Besok kamu harus datang melapor ke perusahaan tepat waktu. Kenapa aku tidak pernah mendengar kabar di luar sana mengatakan bahwa Qingcheng sekarang adalah pewaris dari grup Yemu? Anda benar juga. Kalau begitu aku akan segera mengaturnya, biar mereka membuat pernyataan di surat kabar. Tuan-tuan sekalian, ada kabar gawat tentang Nona Muda dan pertunangannya dengan putra mahkota kekaisaran. Kabar ini sudah tersebar luas kemana-mana. Apa? Bagaimana bisa aku tidak tahu kalau aku dan Leng Zian sudah mendaftarkan pernikahan? Kamu yakin ini sungguhan? Ini benar-benar terjadi. Hal ini dikatakan sendiri oleh Tuan Muda Leng. Leng Zian, tunggu saja pembalasanku. Tuan Tua Ye sudah semakin tua. Redamkan amarahmu dan pulanglah minum teh. Tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Jika bukan demi Qingcheng, apa kau pikir aku sudi datang ke sini? Ci. Apalagi yang kamu lakukan di sini? Sepertinya Nyonya Liu selama bertahun-tahun ini menjadi nyonya di kediaman keluarga Ye. Telah hidup sangat nyaman ya, hingga kamu sudah melupakan semua janji kita sepenuhnya. Jika bukan karena aku saat itu, dengan caramu yang amat payah itu, apa kamu pikir bisa lolos dari kejaran Ye Rufeng? Diam kamu.
Sekarang aku sudah menjadi nyonya keluarga Ye, jangan harap kamu bisa mengancamku lagi. Benarkah? Selama aku mau, berita utama surat kabar besok akan memuat semua skandal dan masa lalumu yang menjijikkan. Pada saat itu, apakah kamu dan berondongmu masih bisa selamat atau tidak? Aku benar-benar tidak tahu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin lencana warisan keluarga Ye. Benda apa itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Bukan cuma kamu, bahkan si bodoh Yezong itu, mungkin juga tidak tahu tentang keberadaan lencana ini. Di keluarga Ye, siapapun yang memegang lencana ini akan bisa mengendalikan semua kekuasaan milik keluarga Ye. Karena Ye Zanting sangat menyayangi Ye Qingcheng, lencana itu pasti ada di tangannya. Kalau kamu begitu hebat, pergi dan ambil saja sendiri. Orang terakhir yang bicara seperti itu kepadaku sudah tiada selamanya. Ingat, jangan tanyakan apa yang tidak perlu ditanyakan. Berikan waktu 1 minggu kepadamu untuk mendapatkan lencana itu. Jika tidak, kamu tahu sendiri bagaimana caraku bertindak. Hahaha. Ayah, Ye Qingcheng hanyalah gadis kecil yang tidak berpengalaman. Kenapa ayah ingin memberikan hak waris kepadanya? Kalau tidak diberikan kepadanya, apa mau kuberikan padamu? Ayah, begitu rendahnyakah pandangan ayah terhadapku? Kau adalah darah dagingku. Aku sangat tahu bagaimana sifat burukmu itu. Proyek Distrik Timur diserahkan kepadamu, tapi kau membuatnya berantakan, dan modal awalnya habis tidak bersisa. Jika grup Y diserahkan lagi kepadamu, dalam waktu kurang dari 1 bulan, keluarga Y kita akan hancur. Ayah, aku... Sudahlah, tidak perlu bicara lagi. Melihatmu saja sudah membuatku sial. Aku pergi dulu. Ayah, janganlah marah seperti itu. Bagaimana bisa aku tidak marah? Nasibku ini bahkan lebih buruk daripada seorang wanita. Tidak apa-apa. Ayah, begini saja. Bagaimana kalau ayah memasukkan aku juga ke dalam perusahaan kamu? Apa? Aku setuju dengan perkataan Yuan. Dia ke perusahaan hanya akan merepotkanku saja. Hal yang terpenting saat ini adalah merebut kembali hak waris itu. Karena ayah tidak bisa diajak bicara, kita bisa mulai bergerak dari para pemegang saham. Pemegang saham? Maksudmu? Asalkan Ye Qingcheng membuat para pemegang saham tidak puas dengan gabungan saham kita dan mereka, aku tidak percaya kalau kita tidak bisa mengusir Ye Qingcheng. Biarkan Yuan pergi ke perusahaanmu, itu saat yang tepat untuk mengalahkan Ye Qingcheng dan mendapatkan dukungan orang-orang. Ide bagus. Besok kamu ikut aku bekerja di kantor. Baik. Sayang, bukankah keluarga Ye, kita punya lencana pusaka keluarga? Lencana pusaka keluarga? Kenapa aku tidak tahu? Tempo hari aku tidak sengaja melihat Tuan Besar memberikan sebuah lencana kepada Ye Qingcheng. Aku tidak tahu kalau ada lencana seperti itu. Aku juga mendengar Tuan Besar bilang bahwa lencana ini adalah warisan turun-temurun keluarga Ye. Siapapun yang memilikinya bisa mengendalikan segalanya di keluarga Ye. Hah? Ada harta karun seperti itu. Periksa kamarnya beberapa hari ini. Ingat, jangan sampai membuat keributan. Aku akan pergi sekarang. Dalam waktu 1 bulan, kalian hanya bisa membuat sampah-sampah seperti ini. Aku di grup lain menggaji kalian, apa hanya untuk tidak melakukan apa-apa? Beri aku proposal ini, dan kerjakan ulang. Jika masih seperti ini, kalian semua silakan angkat kaki dari sini. Mohon maaf, Tuan Muda Leng. Saya akan segera mengerjakannya ulang secepat mungkin. Istri pimpinan sudah datang. Leng Zian, lebih baik kamu berikan aku penjelasan yang masuk akal. Kalian semua keluar. Sekretaris Chen, menurutmu apakah Tuan Muda Leng kita akan baik-baik saja? Ini hanya bumbu hubungan suami istri. Tuan Muda Leng akan menangani istrinya dengan baik. Qingcheng, mengapa datang tanpa memberitahu sebelumnya? Agar aku bisa mengutus orang untuk menjemputmu. Kamu seharusnya sudah tahu kenapa aku datang hari ini. Kan dulu pisaumu itu, mari kita bicara baik-baik. Coba pikir, setiap kali kita bertemu, kita selalu saja bertikai. Jika hal ini tersebar, itu tidak akan baik untuk reputasimu. Bukankah begitu, Nyonya Leng? Leng Zian, kamu. Apa kamu tahu? Kamu hampir saja memutus urat nadiku. Tega sekali kamu. Kesalahan seperti ini, aku tidak akan membiarkannya terjadi untuk kedua kalinya. Sepertinya kemampuan bela dirimu cukup hebat ya. Sudahlah, jangan membuat keributan lagi. Sepertinya kamu punya banyak rahasia. Orang yang bisa mengimbangi kekuatanku sangat sedikit jumlahnya. Orang yang bijak lebih suka bicara daripada bertarung. Terlebih lagi kamu adalah istriku, mana mungkin aku tega melukaimu. Leng Zian, aku akan menghabisimu. Bukan karena dalam beberapa hari terakhir ini aku tidak bisa menemuimu, karena itulah aku terpikir cara ini untuk memaksamu menemuiku.
Kalau begitu, kamu tetap tidak boleh melakukannya. Waktu di ruang perjamuan itu, kamu sudah berjanji padaku. Lagi pula, menikah denganku sudah menjadi keputusan yang mutlak. Aku merasa tidak aman, jadi aku harus segera meresmikan pertunangan ini. Tunggu dulu, kapan aku setuju untuk menikah denganmu? Aku tidak peduli. Kenapa? Menikah denganku tidak akan merugikanmu kok. Sekarang kamu sudah menjadi Nyonya Leng yang sah secara hukum. Di seluruh kekaisaran ini, tidak ada tempat yang tidak bisa kamu kunjungi. Jika kamu butuh uang, kamu bisa pergi ke bank mana saja. Dan semua orang akan memberikan uang itu langsung ke tanganmu. Kemanapun kamu ingin pergi, hanya dengan satu petikan jari, semua pengawal akan menuruti segala perintahmu. Jika kamu menceraikanku, aku akan ditertawakan oleh seluruh negeri. Apa kamu tega melihatku menderita seperti itu? Kalau begitu, setelah 3 tahun, saat beritanya sudah mereda setelah 3 tahun, kita harus bercerai. Tidak bisa. Apapun bisa aku janjikan padamu, tapi tidak untuk yang satu ini. Jika kamu ingin bercerai, itu tidak akan terjadi selama aku masih ada. Tentu saja, hidupku pun bisa kamu buat berakhir. Kamu melakukan semua ini, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan hatimu. Berikan akses tertinggi database kekaisaran kepadaku. Asalkan kamu berjanji untuk bersamaku, aku terserah padamu. Sebaiknya kamu pegang ucapanmu. Kudengar kamu akan mulai bekerja di grup Y. Grup Y itu tempat yang sangat berbahaya. Ini adalah data latar belakang semua eksekutif senior grup Y. Lumayan juga usahamu. Untukmu, aku selalu berusaha sepenuh hati. Terima kasih. Ye Qingcheng, kamu tidak akan bisa lari. Den Ye, Anda memanggil kami kemari. Apakah ada sesuatu hal? Apakah kalian sudah mendengar beritanya? Grup Y akan diwariskan kepada putri sulungku, Ye Qingcheng. Oh, kami sudah mendengarnya sedikit. Tapi ini ditetapkan langsung oleh Tuan Besar Ye, kami juga tidak berani mengajukan keberatan. Ayahku sudah semakin tua. Untuk beberapa hal, seharusnya dia tidak ikut campur lagi. Namun, saat ini Anda hanyalah manajer umum grup Y. Sedangkan Tuan Besar Y memegang kekuasaan penuh atas grup Y. Kami tidak berani menentangnya. Tepat sekali. Lagi pula di acara pesta waktu itu saya pernah melihat nona muda. Dia sungguh memesona, dia sosok yang sangat berbakat. Dia hanyalah seorang wanita yang hanya mengandalkan kecantikan tanpa kemampuan saja. Apa maksud perkataan itu? Yuan, masuklah. Para pemegang saham, halo semuanya, saya Ye Yuan. Bukankah ini anak haram yang memalukan nama keluarga Ye? Kenapa dia ada di sini? Benar-benar tidak tahu malu. Kalau aku jadi dia, aku akan tetap diam di rumah dan tidak akan keluar menampakkan diri. Aku tahu kalian semua penasaran mengapa aku berada di sini. Tapi aku dan ayahku juga melakukannya demi kebaikan grup Y. Kulihat kau sepertinya sengaja datang kemari hanya untuk mengacau. Setahuku, saat Ye Qingcheng masih di sekolah, nilainya selalu peringkat terakhir setiap tahun. Bolos sekolah, mabuk-mabukan, hingga bergaul bebas, dia tidak pernah absen melakukan semuanya. Kalian yakin mau mendukung orang seperti itu untuk menjadi pimpinan direksi kalian? Tapi bagaimana bisa saya mendengar kalau nona muda itu sangat cerdas? Semua orang bisa berpura-pura. Terlebih lagi, di keluarga besar seperti kami, berakting adalah pelajaran yang wajib dikuasai. Aku ayahnya. Aku mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Dia hanyalah gadis bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tuan-tuan pemegang saham, apa kalian bersedia dipermainkan di dalam genggamannya? Hari ini. Apa yang Anda katakan ada benarnya juga. Namun Tuan Besar Ye di keluarga Ye sangatlah berkuasa. Ye Qingcheng adalah pewaris yang ia pilih sendiri secara langsung. Kami tidak bisa berbuat banyak. Satu orang mungkin tidak bisa melawannya. Tapi jika kita semua bersatu, apa masih tidak sanggup menghadapinya? Benar sekali, mulai hari ini aku akan bergabung di perusahaan. Aku akan membantu kalian semua untuk mengusir Ye Qingcheng dari perusahaan dan menjaga keluarga Ye dengan baik. Baiklah. Panggil nona muda ke sini. Tidak perlu dipanggil, aku sudah di sini. Nona muda, Anda sudah datang. Tidak perlu memanggil saya nona muda. Perusahaan punya aturannya sendiri, Anda seharusnya memanggil saya Direktur Y. Mau pamer apa kamu? Jika bukan karena kakek, mungkinkah kamu bisa sesombong ini? Aku ingat peraturan perusahaan, orang luar sama sekali dilarang masuk. Ye Yuan, keberadaanmu di sini rasanya kurang pantas kan? Kamu. Dia masuk karena kubawa? Apa kamu punya keberatan? Coba katakan, apa syarat untuk masuk ke perusahaan ini? Ini untuk masuk ke perusahaan ini harus mengikuti wawancara dan tes tertulis. Hasil tes tertulis harus di atas tingkat A. Aku belum menerima informasi tentang wawancara Ye Yuan. Kenapa sekarang malah ingin membawa Ye Yuan bekerja di perusahaan? Tuan Yezong benar-benar melanggar aturan dan menyalahgunakan wewenang. Logika nona muda sangat jelas. Peraturannya pun tepat. Sama sekali tidak terlihat seperti orang tidak berguna. Benar sekali, kata-katanya membuatku berkeringat dingin. Kurang ajar. Memangnya aku harus minta persetujuanmu dulu dalam melakukan sesuatu?
Benar sekali, jika bukan karena kakek, mana mungkin kamu bisa masuk ke grup Y? Kamu benar-benar bermuka dua. Aku masuk melalui saluran resmi. Ini adalah hasil tes tulis dan hasil wawancaraku. Silakan lihat sendiri. Ini, hasil tes tulis dari nona muda ini hampir sempurna. Ini skor tertinggi di perusahaan kita sepanjang sejarah. Aku tidak bisa berkata-kata. Siapa yang tahu? Apa kakek memberitahumu soal pertanyaannya sebelumnya? Betul sekali. Kakek sangat menyayangimu. Itu adalah hal yang diketahui semua orang. Siapa yang tahu jika beliau memberitahumu soal-soal ujiannya lebih dulu? Bagaimana kalau begini saja? Kita punya proyek tentang Distrik Timur. Jika grup Y kita berhasil mendapatkan proyek Distrik Timur ini, kita bisa masuk ke jajaran 500 perusahaan teratas dunia. Bagaimana kalau kedua nona? Masing-masing membuat satu draft perencanaan dan bersaing secara adil. Menurut kalian bagaimana? Benar, benar, benar. Itu ide yang bagus. Siapapun nona yang ingin mengelola grup Y, dia harus menunjukkan kepada kami kemampuan aslinya, bukan? Baiklah, aku menerima tantangan ini. Aku juga setuju. Ye Qingcheng, jika kamu sampai kalah, cepatlah angkat kaki dari sini. Belum tentu siapa yang akan angkat kaki. Pak, ini kesempatan bagus untuk menjatuhkan Ye Qingcheng. Papa harus membantuku. Yuan-Yuan, tenang saja. Papa akan mendukungmu sepenuhnya. Chuan Bai, tolong bawakan data wilayah timur untukku sekarang. Baik. Nona muda, rencana yang Anda minta untuk saya buat sudah diletakkan di dalam berangkas Anda. Bukannya saya ingin mencampuri urusan Anda, tapi mengapa Anda memintaku untuk merahasiakannya dari Kak Xuan Bai? Ada hal yang tidak perlu kamu tanyakan lebih jauh jika tidak tahu. Aku mau bertanya padamu, kakek menyuruh kalian melindungiku selama bertahun-tahun ini. Mengapa pada hari itu, saat Ye Yuan-Yuan berniat untuk menghabisiku, kamu justru tidak ada? Hari itu Kak Xuan Bai berkata, Anda menyadari keberadaan kami, dan marah-marah melarang kami mengikuti Anda, jadi kami terpaksa mundur. Mungkinkah? Aku akan menyelidiki masalah ini sendiri, kamu jangan banyak bicara, jangan sampai kita melakukan kecerobohan. Baik, saya mengerti. Coba lihat, apa ada guru bisnis dan politik? Tolong panggilkan satu untukku. Siapa itu? Kenapa? Kamu bahkan tidak mengenali suamimu sendiri. Leng Zian, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana bisa kamu masuk ke sini? Nona muda, saya sudah mencoba menghentikannya, tapi tidak bisa. Tuan Muda Leng. Baiklah, keluarlah. Baik. Tunggu dulu. Kenapa kamu menatapku terus seperti itu? Aku sedang mengisi energi, kamu paham tidak? Akhir-akhir ini urusan kekaisaran sangat banyak. Aku pulang ke rumah sendirian, tanpa bisa melihat istri baruku. Aku sangat bosan. Aku sibuk. Makanya, bukankah aku sendiri yang datang mencarimu? Belakangan ini jangan menemuiku jika tidak ada hal penting. Aku sangat sibuk. Mengenai proyek Distrik Timur ini, setidaknya bisa ditambah 5% lagi. Anda bisa mulai dari sisi tenaga kerja dan juga konstruksi. Apa yang Anda katakan itu benar? Sumber daya manusia di Distrik Timur sangat kurang. Dengan menambah investasi tenaga kerja, memang bisa mengurangi biaya investasi peralatan. Inilah yang membuatku merasa kesulitan akhir-akhir ini. Hei, suamimu adalah orang terhebat di seluruh kekaisaran. Apa Anda masih perlu mencari guru? Kalau begitu, Tuan Muda Leng, sebutkan harganya. Untuk sesi Tuan Muda Leng ini, berapa harga untuk satu sesinya? Satu kecupan saja sudah cukup. Jangan buang-buang waktuku di sini. Banyak urusan kekaisaran yang harus kamu selesaikan. Bagaimana mungkin kamu punya waktu untuk mengajariku? Melakukan dua hal sekaligus adalah keahlian khususku. Lagi pula, asalkan hal itu berkaitan denganmu, meskipun tidak punya waktu, aku akan tetap meluangkannya. Baiklah, kalau begitu ajari aku sekarang. Sekarang? Tentu saja. Bukankah kamu bilang ingin mengajariku? Ayo, kita harus perhatikan bagian ini ya. Lihat ke sini, pindahkan bagian-bagian ini. Mari kita pergi, nona muda sayangku. Mau kemana? Makan siang dong. Ilmu pengetahuan tidak bisa langsung masuk sekaligus ke dalam otak. Otakmu juga perlu istirahat. Aku sudah memesan restoran terbaik di seluruh negeri. Tidak bisa. Aku harus merevisi rencanaku sekali lagi. Rencanamu sudah hampir selesai kok. Waktunya juga sudah pas sekarang. Kalau kamu tidak ikut denganku sekarang, aku
tidak akan mengajarimu lagi. Baiklah, maksimal 1 jam saja ya. Oke, ayo jalan. Ye Qingcheng ini, sejak kapan dia jadi sepintar ini? Dia benar-benar bisa menyelesaikannya. Ayahku sebenarnya mencarikan penulis bayangan macam apa untukku, dia sama sekali tidak bisa menandingi Ye Qingcheng. Tidak bisa, aku tidak boleh membiarkan dia menang. Ye Qingcheng, kali ini aku akan membuat namamu hancur berantakan. Si brengsek Leng Zian itu, dia berjanji akan kembali dalam 1 jam, ternyata malah mengajakku menonton film. Siapa yang baru saja datang ke kantorku? Nona muda, saya pergi keluar bersama Anda tadi. Saya juga tidak tahu. Pergi dan periksa rekaman CCTV-nya. Jika rekamannya dihapus, temui kakekku, kakek pasti memilikinya. Baik, saya akan segera pergi sekarang. Bagaimana perkembangan draft perencanaanmu? Ayah tenang saja, proyek distrik timur kali ini pasti akan menjadi milikku. Sepertinya nona muda kedua sudah bersiap dengan matang. Dia terlihat sangat percaya diri. Kalau begitu kita nantikan saja hasilnya. Tunggu dan lihat saja. Karena semua sudah di sini, mulailah presentasikan rencana proyek kalian. Biarkan aku yang mulai lebih dulu. Silakan saja. Halo semuanya, rencana proyek saya akan berfokus pada beberapa aspek berikut ini. Tampaknya, nona muda kedua telah berusaha keras untuk mempersiapkan ini. Rencana kali ini memang cukup bagus. Sepertinya posisi nona muda kali ini terancam. Tentu saja. Yuan-Yuan keluarga kami memang sangat luar biasa. Baiklah, sekian penjelasan mengenai rencana saya. Tak disangka nona muda kedua yang masih semuda ini, ternyata memiliki pemahaman yang begitu mendalam terhadap proyek ini. Sebelumnya kami benar-benar telah meremehkan Anda. Ini baru permulaan. Saat aku sudah masuk ke perusahaan nanti, aku akan memimpin grup Y menjadi lebih baik lagi. Ye Qingcheng, sekarang giliranmu. Kenapa? Kamu tidak berani? Jika kamu sudah membicarakan rencana proyekku, lalu apa yang harus aku sampaikan? Nona muda, apa maksud Anda dengan ini? Maksud saya adalah, dia, Ye Yuan-Yuan, telah mencuri rencana proyek milikku. Apa? Ye Qingcheng, kamu harus punya bukti jika bicara. Benar sekali. Jangan-jangan karena kamu tidak bisa membuat rencana sendiri, makanya kamu mencari cara untuk merebut milikku? Aku tidak seperti orang-orang tertentu yang menghalalkan segala cara rendahan. Kamu... Baik, karena kamu bilang aku mencuri rencana proyekmu, apakah kamu punya buktinya? Benar juga, nona muda. Tuduhan Anda ini sulit membuat semua orang percaya. Nona muda, bukannya Anda tidak bisa membuat rencana, makanya melakukan hal ini di sini? Aduh, bagaimana bisa aku, Ye Zhong, punya putri yang memalukan sepertimu? Sudah tidak punya kemampuan apapun? Masih saja mencari gara-gara dengan adik sepanjang hari. Ye Qingcheng, apakah kamu harus membuat keluarga Ye menjadi kacau balau, baru kamu mau berhenti? Kalau begitu, Ye Yuan-Yuan, katakan padaku, kenapa di halaman kosong berkas ini tertulis namaku? Ini, kenapa bisa begitu? Berikan padaku. Aku punya sebuah kebiasaan, apapun milikku harus memiliki tandaku. Saat kamu mencuri proposal rencanaku, kamu pasti tidak menyadarinya kan? Setiap halaman kosong dalam proposal ini, ada namaku di sana. Apa yang dikatakan nona muda itu benar? Proposal rencana ini adalah milik nona muda. Ini pasti, karena kamu mengambil kesempatan saat aku tidak melihat, dan menandainya sendiri secara sembunyi-sembunyi. Aku mohon padamu, bisakah kamu menyiapkan skenario yang lebih baik lain kali kalau ingin berbohong? Ini adalah salinan fotokopi. Bahkan, jika aku ingin menandainya, bukankah seharusnya aku menandainya di dokumen aslinya? Jika kamu masih ingin membela diri, kalau begitu, keluarkan dokumen aslinya. Yuan-Yuan, cepat keluarkan sekarang. Tentu saja dia tidak bisa mengeluarkannya, karena dokumen aslinya ada padaku. Penjaga. Tidak menyangka kalau nona muda kedua adalah orang yang seperti ini. Bahkan jika ingin menang, tidak seharusnya mencuri hasil karya orang lain, kan? Ye Yuan-Yuan,
Kamu benar-benar membuatku kecewa. Ini semua pasti akal-akalanmu sendiri, kan? Semua ini rencanamu sendiri, kan? Draft naskah ini juga kamu curi dariku. Oh, benarkah CCTV? Baik. Bukannya aku sudah... Bukannya kamu pikir kamu sudah menghancurkan rekamannya? Ye Yuan, tidak ada rahasia yang tidak terungkap. Jadi, kamu sengaja melakukannya. Benar sekali. Aku memang sengaja melakukannya. Kalau tidak, hari ini mengapa aku menemanimu bermain sandiwara hebat ini? Aku tidak boleh menyia-nyiakan usahamu yang sudah susah payah itu. Dasar wanita kejam. Sudah diberi kesempatan pun, kamu tetap tidak berguna. Lalu kenapa? Lagi pula kamu sudah mengacaukan pertemuan perencanaan hari ini, ingin membuat rencana yang baru lagi sudah terlambat, kamu tetap saja menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Aku rasa setelah ini di perusahaan, kamu tidak akan bisa bertahan lagi. Benarkah? Ye Yuan. Aku tebak saat kamu mencuri rencanaku, kamu bahkan tidak membacanya sampai habis, kan? Rencana itu sama sekali tidak lengkap. Apa maksudmu? Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih padamu, karena ulahmu itu aku membuat rencana baru, yang menyadarkanku bahwa rencana sebelumnya memiliki celah yang sangat besar. Rencana ini benar-benar sempurna. Memang, setiap aspek dari rencana ini telah dipertimbangkan. Biaya telah ditekan hingga titik terendah, namun keuntungannya sangat maksimal. Nona muda benar-benar seorang jenius dalam bisnis. Benar, kita semua tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya. Masa depan Nona muda sangat cerah. Rencana ini sama sekali bukan kamu yang membuatnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri di kantor Tuan Muda Leng, sedang bermesraan dengan Ye Qingcheng. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Rencana bisnis ini memang dikerjakan oleh King Cheng. Tuan Muda Leng. Angin apa yang membawa Anda kemari? Aku dengar ada yang mempersulit istriku, jadi aku sengaja datang untuk melihat siapa yang tidak punya tata krama di sini. Aku dengar ada yang menyulitkan istriku, jadi aku sengaja datang kemari untuk melihatnya. Siapa yang begitu tidak punya sopan santun? Tuan Muda Leng, aku sendiri melihat di kantor saat kamu bersama Ye Qingcheng sedang memandu rencana proposalnya. Jangan coba-coba menyangkal. Meskipun aku sangat menyayangi King Cheng, tapi aku selalu menghormati keputusannya. Aku hanya memberinya sedikit petunjuk, sisanya adalah hasil pemahamannya sendiri. Tapi memang harus diakui, perbedaan antara satu orang dengan yang lain memang sangat jauh. Ye Qingcheng adalah istriku, dia sama pintarnya denganku. Apakah itu terasa aneh? Sudahlah, jangan bicara lagi. Rumor bahwa Tuan Muda Leng sangat memanjakan istrinya ternyata memang benar. Nona muda kita ini benar-benar orang tersayang bagi Tuan Muda Leng. Tapi aku sarankan bagi orang-orang tertentu, daripada bermain kotor di belakang, lebih baik tingkatkan kemampuan diri sendiri. Jika tidak, saat berita ini tersebar, bahwa dia adalah adik istriku, betapa memalukannya hal itu. Kamu benar-benar sudah mempermalukan ayah. Ayah, dengarkan penjelasanku. Mulai hari ini, masukkan Ye Yuan ke daftar hitam, dan jangan biarkan dia melangkah masuk ke dalam grup Y satu langkah pun. Baik. Baiklah, Trisat. Lihat saja nanti pembalasanku. Presiden Ye, begini, kami masih ada urusan lain, jadi kami pamit dulu, kami tidak ingin mengganggu Anda dan Tuan Muda Leng lagi. Hei, kalian mau kemana? Kenapa akhir-akhir ini kalian tidak menerima teleponku? Aku tidak pernah berbicara dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Kamu masih marah ya? Aku bersikap begini hanya karena belakangan ini aku sangat ingin menemuimu. Lagi pula, bukankah saat menonton film itu, kamu terlihat sangat menikmatinya? Hei, kamu! Baik. Aku tidak akan membicarakannya lagi. Jika tidak ada hal lain, silakan keluar saja. Siapa bilang aku tidak ada keperluan? Bukankah terakhir kali kamu menggunakan basis data untuk mencari sebuah data? Ini barang yang kamu inginkan. Tiadanya ibumu memang terasa tidak wajar. Maksudku, si Liu Yanyun itu, ibu tirimu itu, pasti terlibat dalam masalah ini. Aku mengenalnya. Kamu mengenal pria ini? Dia adalah pengawal pribadiku. Halo. Nona muda, Liu Yanyun terus berkeliaran di depan pintumu. Perlukah saya mengusirnya? Tidak perlu, pergi dan bukakan brankas itu untuknya. Baik. Hal ini masih perlu dipikirkan baik-baik. Aku sudah mengutus orang untuk menyelidikinya. Terima kasih. Untuk apa berterima kasih antar suami istri? Cium aku sekali. Jangan harap, jika tidak ada urusan, segera keluar. Kamu hanya merusak pemandangan saja. Kamu ini, kenapa bersikap sangat dingin? Habis manis sepah dibuang.
minggu depan adalah perjamuan ulang tahun kakekku. Apa? Kamu akan datang? Apa kamu ingin aku datang? Datang saja kalau mau. Baru-baru ini, ada pertemuan di luar negeri tentang masalah keamanan kekaisaran, jadi aku harus pergi. Tapi aku berjanji, setelah pertemuan ini berakhir, aku pasti akan datang di pesta ulang tahun. Aku tidak butuh itu. Baiklah, aku ada urusan dan harus pergi sekarang. Oh iya, aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kakek. Nanti saat kamu ke sana, bantu aku membawanya sekalian. Tuan Besar, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu terlihat sangat marah? Ini semua karena putri kesayanganmu ini. Aku menyuruhnya menyiapkan draft rencana, ternyata dia malah pergi mencuri draft rencana milik Ye Qingcheng, dan rahasianya pun sudah terbongkar. Jika begini, di grup ya nanti, bagaimana aku bisa menjaga martabatku? Pa, soal itu, ini hanyalah kesalahpahaman. Jangan panggil aku, Pa. Aku tidak punya putri bodoh sepertimu. Semua ini salah kalian berdua. Telah memberiku ide yang sangat buruk. Sekarang semuanya berantakan. Hari ini, kita benar-benar dikalahkan telak oleh Ye Qingcheng. Tuan, tolong tenangkan diri Anda. Yuan-yuan kami ini hanya ingin mencoba membantu meringankan beban Anda, bukan? Benar ayah, kali ini aku hanya melakukan sedikit kesalahan saja kok. Bagaimana kalau begini, di hari ulang tahun kakek minggu depan, biar aku yang menyiapkan hadiah untuknya. Apa kamu tahu apa yang disukai kakekmu? Aduh, bukankah itu sebabnya aku menunggu ayah memberitahu? Kakekmu itu sangat menghormati Surong Yue yang merupakan mantan dewa perang kekaisaran, bahkan memujanya seperti dewa. Jika kamu bisa mendapatkan salah satu harta miliknya, wajah kakekmu pasti akan sangat senang dan gembira. Baiklah, aku akan menyuruh orang untuk segera menyelidikinya. Kamu yakin? Tenang saja ayah, aku pasti tidak akan mengacaukannya kali ini. Nona muda, ini adalah hadiah dari Tuan Muda Leng untuk merayakan hari ulang tahun Tuan Besar Ye. Dia benar-benar tidak sungkan menganggap anak buahku sebagai bawahan miliknya sendiri. Letakkan hadiahnya bersama dengan hadiahku, jangan sampai pecah. Baik. Nona muda masih saja tetap sama, selalu mengatakan hal yang berlawanan dengan hatinya. Suan brother, bye. Apa isinya di dalam ini? Ini. Kenapa? Sekarang aku bahkan tidak boleh bertanya? Bukan begitu. Ini adalah hadiah untuk Tuan Muda Leng. Dengarnya ini adalah peninggalan Dewi Perang Surong Yue. Surong Yue? Barang ini tidak boleh sampai hilang. Jika tidak, Tuan Muda Leng akan menghabisiku. Kenapa tegang sekali? Aku hanya sekadar bertanya saja. Sudahlah, hari ini adalah hari yang baik. Mari kita berdua pergi minum segelas. Boleh juga. Leng Zian, mulai sekarang, hadiahmu akan menjadi milikku. Aduh, terima kasih ya, terima kasih. Selamat hari ulang tahun kakek. Qingcheng, kemarilah ke sisi kakek. Nona muda ini kabarnya sangat menawan. Tidak disangka ternyata memang benar. Benar-benar memiliki karisma seorang pemimpin besar. Mana mungkin cucu perempuan Ye Zantingku ini mengecewakan. Yuan-yuan, hadiah untuk kakekmu sudah kamu siapkan belum? Kali ini, kita benar-benar tidak boleh membiarkan Ye Qingcheng mencuri perhatian darimu. Jika tidak, akan sulit bagi kita untuk bangkit kembali nantinya. Tenang saja mas, semuanya sudah kusiapkan. Yuan-yuan, apa kamu berhasil mendapatkan pusaka milik sang dewi perang itu? Tentu saja. Aduh, putriku hebat sekali. Cepat buka dan biarkan papa melihatnya. Jangan. Kalau papa melihatnya sekarang nanti jadi tidak ada kejutannya kan? Benar juga kata-katamu? Ayo, segera temui kakekmu untuk memamerkan barang ini. Ye Qingcheng sehebat apapun kemampuannya, tidak mungkin bisa mendapatkan pusaka seberharga ini. Pa, Kek, hari ini adalah ulang tahun kakek yang ke-80. Semoga kakek diberikan keberuntungan yang luas dan panjang umur selalu. Musang yang memberi salam pada ayam pasti ada niat terselubung. Pa, Yuan-yuan memberimu ucapan selamat. Kenapa papa bereaksi seperti ini? Keluarga kalian yang bertiga ini tidak membuatku mati kena serangan jantung saja. Sudah syukur alhamdulillah. Kakak, hari ini adalah ulang tahun kakek yang ke-80. Kamu adalah cucu kesayangan kakek. Entah kado apa yang sudah kamu siapkan? Tunjukkanlah, agar kami semua bisa membuka mata. Aku setuju, kakekmu sangat baik padamu. Kamu tidak boleh hanya memberikan sesuatu sembarangan dan mencoba membodohi beliau. Kakek, ini lukisan yang aku buat khusus untuk kakek. Baik, terima kasih. Qingcheng kami. Lukisan ini sungguh sangat bagus.
Ye Qingcheng, kamu pikir kamu itu Qi Baishi atau Leonardo da Vinci? Memangnya lukisan ini berharga berapa dolar? Ayah, sepertinya di dalam hatinya sama sekali tidak menganggapmu sebagai kakeknya. Qingcheng, aduh, ini sudah keterlaluan namanya. Kamu kan kesayangan kakek. Hei, Yuan-Yuan kami ini sejak kecil tidak pernah dimanja, tapi setiap kali kakek ulang tahun, Yuan-Yuan kami selalu mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Barang rongsokan apa yang kamu siapkan ini? Berani-beraninya membual pada kakek. Kenapa memangnya? Menurutku ini sangat bagus kok. Ini namanya tulus dari hati. Kalian tahu apa? Lukisan ini? Nona muda, apa Anda yakin ini lukisan buatan Anda? Tentu saja, nona muda kami sudah menghabiskan waktu lebih dari setengah bulan untuk ini. Lukisan ini? Bagaimana bisa gaya lukisannya persis sekali dengan mendiang Dewi Perang Surong Yue? Surong Yue. Kemarilah, biarkan aku memeriksanya lebih teliti. Wah, goresan kuasnya begitu lancar. Warnanya pun begitu tajam. Benar-benar memiliki gaya pribadi milik Dewa Perang Su. Ini benar-benar sebuah mahakarya titisan Dewi Perang. Tuan Tua Ye, cucu Anda ternyata memiliki keahlian melukis sehebat ini. Benar-benar sosok yang hebat namun rendah hati dan sangat setara dengan Dewa Perang Su. Tidak mungkin, kalian pasti salah mengenali. Nona muda kedua. Lebih baik luangkan waktu untuk meningkatkan selera senimu sendiri. Jika dibandingkan dengan lukisan Dewi Perang, perbedaannya langsung terlihat jelas. Ini hanyalah sebuah tiruan murahan yang buruk. Qingcheng, kakek tidak menyangka kamu memiliki bakat sehebat ini. Kakek benar-benar merasa sangat bahagia. Kakek, mengapa dunia ini ada Nona muda, ini gawat. Hadiah dari Tuan Muda Leng menghilang. Apa? Cepat cari sekarang juga. Kakek, meskipun hadiah dari Ye Qingcheng ini cukup bagus, tapi ini tetaplah bukan milik Dewi Perang. Barang yang kuberikan pada Anda hari ini, barulah harta karun yang benar-benar milik Dewi Perang. Hadiah dari Leng Zian, mengapa bisa ada di tanganmu? Apa maksudnya ini? Ye Qingcheng, jangan asal bicara sembarangan. Ini jelas hadiah yang kusiapkan sendiri. Baiklah, tidak mau mengaku ya. Kotak ini terbuat dari kayu kuil alami yang dikerjakan dengan sangat teliti dan harus diolesi dengan nektar bunga khusus untuk perawatannya. Sedangkan aku sendiri sangat suka memelihara kalajengking dan ular beludak. Hewan-hewan kesayanganku itu sangat menyukai nektar bunga ini. Karena kamu bilang hadiah ini milikmu, maka aku akan membiarkan peliharaanku keluar. Untuk membedakannya dan membuktikan perkataanmu itu benar atau bohong. Kamu jangan biarkan mereka keluar. Ye Yuan-Yuan, sepertinya kebiasaan mencurimu itu tidak bisa diubah juga. Hadiah untuk kakek dari orang-orangku, beraninya kamu mencurinya? Ye Zong, lihatlah anak yang kamu didik itu. Sifat anak tidak jauh dari orang tuanya. Benar-benar hampir membuat malu keluarga-keluarga Ye. Kamu anak tak berguna. Aku menyuruhmu menyiapkan hadiah. Tapi kamu malah mengambil barang orang lain untuk diberikan? Yuan-Yuan, bagaimana bisa kamu mencuri barang milik Tuan Muda Leng? Sosok seperti dia itu bukanlah orang yang sanggup kita hadapi. Aku tidak mencurinya. Tapi Ye Qingcheng dialah yang telah menukar hadiah milikku. Aku tidak sudi menggunakan cara licik seperti itu terhadapmu. Sudah, jangan bertengkar lagi. Biarkan aku melihat. Apa hadiah yang disiapkan oleh cucu menantuku? Tuan Muda Leng tahu betul apa yang disukai Tuan Besar Ye, maka sengaja mempersembahkan senjata Dewa Perang Wanita Surong Yue, yakni pedang Yue Yuan Anyin 1 buah. Kenapa pedangku ada di sini? Sebaiknya kamu periksakan otakmu selagi sempat. Aku khawatir kamu menderita penyakit berkhayal. Hanya karena orang-orang menyanjungmu dan bilang kamu mirip Dewa Perang Wanita, kamu benar-benar menganggap dirimu adalah dia? Sudahlah Pak, jangan bicara lagi. Putri kita Qingcheng ini masih punya harga diri. Kembalikan pedangku. Memangnya kalau kamu bilang milikmu, itu jadi milikmu? Kamu benar-benar menganggap dirimu Dewa Perang Wanita? Apakah kamu layak dibandingkan dengan beliau? Jangan terlalu memuji diri sendiri. Benar sekali. Nona muda, jangan bercanda seperti itu. Dewa Perang Wanita adalah pemimpin pendiri bangsa kita. Kami sangat menghormatinya. Benar sekali. Saya pernah mendengar orang lain bilang bahwa pedang ini hanya mengenali Dewa Perang Wanita sebagai satu-satunya pemiliknya. Semenjak Dewa Perang Wanita tiada, pedang ini tidak akan pernah bisa ditarik dari sarungnya lagi. Apakah itu benar? Kalau begitu, biar saya coba apakah ini asli atau palsu. Ye Qingcheng, bukankah kamu bilang belati ini milikmu? Kalau begitu, coba saja kalau berani. Ah, ini benar-benar sebuah keajaiban. Benar sekali. Tuan Besar Ye, Nona Muda pasti reinkarnasi Dewi Perang. Bagi kalian keluarga Ye, ini adalah berkah dari leluhur untuk beberapa keturunan. Qingcheng, kamu membuat kakek merasa sangat bangga. Berarti rembulan gelap ini, setelah bertahun-tahun tersembunyi, hari ini akhirnya berhasil ditarik keluar oleh cucuku. Mengenai belati ini, jangan-jangan sudah kamu utak-atik ya? Ini memang dari awal adalah
belati milikku. Ching Cheng, belati rembulan gelap ini ternyata sangat berjodoh denganmu, jadi kamu bawa saja dia pergi. Apa itu benar? Terima kasih, kakek. Nona muda benar-benar bintang keberuntungan bagi Tuan Besar Ye. Tentu saja, kalau menurutku, Nona Ye Ching Cheng ini adalah satu-satunya dari keluarga Ye yang paling pantas menjadi ahli waris. Sedang apa kamu di sini? Aku sudah berjanji pada seseorang bahwa aku akan menjemputnya setelah pesta berakhir. Tapi pestanya kan belum selesai. Itu hanyalah keinginanku saja. Pikiranku mengatakan padaku bahwa aku harus segera kembali agar bisa menemuimu. Mengapa pisau ini ada padamu? Kakek pikir aku menyukainya, lalu memberikannya padaku? Kamu tidak akan memintanya kembali, kan? Tentu saja tidak. Pisau ini memang awalnya dipersiapkan untukmu. Mungkin mereka salah mengambilnya. Pisau ini memang akan diberikan kepadaku? Benar sekali. Saat pertama kali aku melihatnya, aku merasa pisau itu sangat cocok untukmu. Ada apa? Karena sudah lama tidak bertemu denganku, apa kamu merindukanku? Kalau kamu belum ingin mengatakannya, tidak perlu mengatakannya sekarang. Aduh, ayah. Jangan panggil aku ayah. Melihat wajahmu ini saja membuatku merasa sial. Sekarang aku sadar, semenjak kalian berdua datang ke keluarga Ye kita, hidupku tidak pernah tenang satu hari pun. Tuan, apa maksud ucapan Anda? Selama bertahun-tahun ini demi rumah ini, aku telah bekerja membanting tulang. Tidakkah Anda menghargai kerja keras saya? Dengan satu kalimat itu, Anda mengabaikan semua niat baik yang telah kuberikan. Cuma begitu? Jangan pikir aku tidak tahu. Setiap hari kerjamu hanya berkumpul dengan wanita-wanita penggosip itu dan bermain mahjong bersama. Yang kau habiskan itu tetap saja uang keluarga Ye milikku. Aku beritahu kalian, akhir-akhir ini kalian berdua jangan sering menampakkan diri di hadapanku. Jika membuatku kesal lagi, kalian angkat kaki saja dari keluarga Ye. Hah? Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Kenapa panik? Selama Ye Ching Cheng berada di rumah kita akan punya kesempatan untuk membereskannya. Tapi Ye Ching Cheng yang itu sekarang sudah berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mana mungkin ada kesempatan? Coba katakan, apa yang paling berharga bagi seorang wanita? Uang? Salah, itu adalah kehormatan. Maksud Anda? Sekarang Ye Ching Cheng adalah istri dari putra mahkota kekaisaran. Tuan Muda Leng, coba pikirkan. Jika semua orang tahu bahwa istri putra mahkota kekaisaran adalah wanita murahan, menurutmu apa yang akan terjadi pada Ye Ching Cheng? Kalau begitu dia tidak hanya akan dipermalukan oleh semua orang, tetapi juga akan hancur dibanjiri hinaan banyak orang. Tepat sekali. Aku ingin membuat Ye Ching Cheng mencapai puncak kehancuran reputasinya, dan memastikan dia tidak bisa lagi menginjakan kakek di kekaisaran ini. Ibu memang hebat. Aku mengerti, aku akan segera mengerjakannya. Anakku, ibu tunggu kabar baik darimu. Tentu. Ada apa? Kakak, semua kejadian lalu itu salahku. Ayah sudah memarahiku waktu itu. Jadi kumohon jangan marah lagi padaku. Aku tidak sedang marah. Benarkah? Aku tidak pernah menaruh perhatian besar pada hal-hal yang tidak membuatku tertarik. Hei kakak, bukankah ucapanmu itu hanya menunjukkan bahwa kamu sedang keras kepala? Bagaimana kalau begini? Malam ini aku traktir kamu makan di Hotel X Shuhui. Bagaimana menurutmu? Malam ini aku mengundangmu pergi ke Hotel Shuhui untuk makan, boleh tidak? Lepaskan? Kakak, bagaimana caranya agar Anda tidak marah padaku? Lagi pula kita kan saudari, iya kan? Kebaikanmu ini mencurigakan. Pasti ada maksud terselubung. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Baiklah, jadi malam ini? Iya, benar sekali. Malam ini jam 7 ya, aku tunggu kehadiranmu. Ye Ching Cheng, lihat saja sampai kapan kamu bisa bersikap sombong. Kak, kamu sudah datang. Aku sudah lama menunggumu. Duduklah, duduk. Lihatlah, semua makanan di meja ini adalah semua yang kamu sukai. Ayo dicoba. Ayo makanlah. Ayo makan, mari makan. Kakak, rasa waspada yang kamu miliki terhadapku kenapa begitu besar ya? Kita berdua adalah anak-anak ayah, aku tidak mungkin menyakitimu. Jangan katakan itu di depanku. Kalau bukan karena aku sangat beruntung beberapa waktu lalu, aku pasti sudah menyusul Rajayan sekarang. Aku tahu kamu masih menyimpan dendam padaku, tetapi setiap orang punya satu kali kesempatan untuk meminta maaf, bukan? Aku sungguh tulus meminta maaf padamu. Semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Sejak kecil, kakek selalu melindungimu, sedangkan aku tidak memiliki apapun.
Apa yang sedang kamu pegang itu? Bukan apa-apa. Boneka ini dari mana asalnya? Itu pemberian kakek untukku. Kakek hanya tahu caranya memberimu barang-barang yang bagus. Lalu bagaimana denganku? Yuan, jangan salah paham. Ini adalah hadiah ulang tahun dari kakek untukku. Jangan gunting kelinci kecilku. Baiklah, aku akan mengembalikannya setelah aku bosan memainkannya. Hanya karena aku hanyalah seorang anak haram, aku selalu dipandang rendah oleh orang-orang, Jadi kamu meluapkan kemarahanmu kepadaku, Ye Yuan. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamulah yang berpikiran sempit, sehingga kamu menganggap semua orang itu jahat? Kamulah yang terlalu rendah diri, sehingga menyebabkan semua orang memandang rendah dirimu. Kakak, kata-katamu ini, bukankah apa yang kukatakan itu benar? Bahkan kamu meremehkan dirimu sendiri, atas dasar apa orang lain harus menghormatimu? benar. Apa yang dikatakan kakak itu benar, aku tidak akan mengulanginya lagi. Hari ini kita berdua jarang sekali bisa berkumpul bersama. Tapi lihatlah, kamu malah mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Untuk apa melakukan itu? Iya kan? Kakak, kemarilah. Aku bersulang untukmu. Mulai sekarang kita lupakan dendam masa lalu bagaimana? Apa kamu sungguh berpikir aku akan meminumnya? Kak, kamu masih mencurigaku? Kalau begitu, biar gelas ini aku minum dulu sebagai tanda hormat. Lihat. Sekarang kamu seharusnya sudah percaya padaku, kan? Ye Yuan. Menurutmu, haruskah aku menyebutmu bodoh atau naif? Hari ini, tiba-tiba saja kamu memanggilku ke sini, bilang ingin berdamai denganku. Apa sifatmu ini sudah berubah total? Biar ku tahu, aku ini orang yang selalu membalas dendam. Minuman ini sebaiknya kamu saja yang minum. Ye, Cing, kamu sudah gila ya? Bukankah kamu bilang minuman ini bersih? Sebagai seorang kakak, meminta adik minum segelas tidak boleh? Nikmati saja pemberianku ini. Kenapa orang-orang di sini sangat suka bermain licik dan penuh tipu daya? Hal yang paling aku benci adalah orang-orang seperti kalian. Karena kamu sudah membuat janji dengan Fukin, nikmatilah waktu kalian itu. Kamu... Yuan. Kamu tidak apa-apa? Panas sekali, badanku terasa sangat panas. Hei Yuan. Kamu baik-baik saja, Yuan. Fukin. Aku akan bertanggung jawab padamu. Lantas kenapa jika terlahir kembali? Hanya benda tajam ini saja yang menjadi milikku sepenuhnya. Apa gunanya lahir kembali? Hanya pedang ini yang menjadi milikku. Di era ini, aku sama sekali tidak punya tempat bernaung. Minum sendirian itu tidak asik loh. Kenapa kamu ada di sini, menguntitku? Aku hanya takut seseorang terluka. Aku adalah dewi perang yang tak tertandingi. Mana mungkin ada orang yang bisa menyakitiku? Baiklah. Nona besar ya kita ini tentu saja adalah yang terhebat. Namaku bukan Ye Qingcheng, namaku adalah Surong Yue. Surong Yue yang dikagumi banyak orang. Sudahlah. Kamu tidak akan paham meskipun aku beritahu. Siapa bilang aku tidak tahu? Aku senang kamu mau menceritakan semua ini, agar aku bisa mengenal dirimu yang sebenarnya, Surong Yue yang sebenarnya. Benarkah? Tentu saja, kapan aku pernah membohongimu? Hanya saja kenapa kamu hanya menceritakan ini padaku? Karena segala hal di sini bukanlah milikku. Mereka adalah teman dan keluarga dari pemilik tubuh ini, dan mereka semua ingin mencelakaiku. Ye Yuan mengajakku ke Hotel Hongri, bahkan mencampur obat ke dalam minumanku. Untungnya aku cerdik, sehingga dia tidak berhasil melakukan niat jahatnya. Ye Yuan. Ya, aku tidak peduli dengan semua itu. Karena itu, semua tidak ada hubungannya denganku. Hanya kamu, Leng Zian, adalah yang sepenuhnya menjadi milikku, Surong Yue. Tepat sekali, aku hanya milikmu seorang. Halo, dalam waktu 3 menit, aku sisi Hotel Hongri, lalu ambil semua rekaman CCTV dari Hotel Hongri, dan serahkan semuanya kepadaku.
Yuan, kamu sudah bangun? Semalam kita... Fukin, dasar bajingan, apa yang sudah kamu lakukan padaku semalam? Hei, Yuan, bukankah kamu yang memintaku datang? Saat kita bertemu, kamu langsung merangkulku, menciumku, dan juga memelukku. Kenapa kamu tidak mengantarku pulang? Beraninya kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bukan begitu, Yuan. Aku pikir kamu hanya sedang malu. Maka dari itu kamu meminum hal semacam itu untuk menambah kemeriahan kita. Sadar diri jugalah. Lihat dirimu itu sampah macam apa. Apakah kamu merasa pantas? Jangan lupa untuk berkaca. Dasar tak tahu diuntung. Memangnya kamu pantas untukku? Yuan, apa yang sedang kamu katakan? Bukankah kita saling mencintai? Saling mencintai? Siapa yang saling mencintai denganmu? Aku beritahu kamu yang sebenarnya. Jika bukan karena kamu masih ada gunanya bagiku, orang sepertimu bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatuku. Yuan, kata-katamu ini sudah keterlaluan, bukan? Aku peringatkan kamu, Fucin. Kejadian tadi malam lebih baik kamu lupakan saja selamanya. Jangan pernah mencari aku lagi. Kita akhiri semuanya dengan baik-baik. Hei, Yuan, ini. Yuan. Papa, ada apa? Ya, Yuan. Tadi malam kamu keluyuran kemana? Aku tidak melakukan apapun tadi malam. Aku sedang bersama kakak. Kakakmu? Kamu masih berani membawa-bawa nama kakakmu? Foto-foto mesummu dengan pria lain sudah tersebar di mana-mana. Apa kamu tahu itu? Lihat ini, lihat. Ini. Foto-foto ini? Dari mana kamu mendapatkan ini? Kamu bertanya padaku foto-foto itu dari mana asalnya? Kamu tidak tahu malu melakukan hal seperti itu? Apa kamu tidak punya nyali untuk bertanggung jawab? Tidak. Itu tidak benar, Papa. Dengarkan penjelasanku. Sekarang buktinya sudah jelas. Kamu masih mau menyangkalnya? Aku sudah menyuruh orang menjemput keluarga Fu. Muka tuaku ini sudah kamu buat malu sampai habis. Tuan, ada apa ini? Kenapa kamu marah sekali seperti ini? Mama, kamu datang tepat waktu. Cepat bantu aku membujuk Papa. Lihatlah sendiri. Tanyakan saja pada putri kesayanganmu ini. Apa saja yang telah dia perbuat. Yuan, foto apa ini? Bagaimana bisa kamu dan si brengsek, keluarga Fu punya hubungan seperti ini? Bukan. Itu adalah Ye Qingcheng. Ye Qingcheng yang menjebakku. Sifatmu benar-benar tidak pernah berubah. Haruskah kamu melibatkan kakakmu? Papa, bagaimana bisa Papa tidak percaya padaku? Mana mungkin aku berani melakukan perbuatan memalukan seperti ini. Lagi pula keluarga kita kaya dan berkuasa. Papa pasti punya cara agar foto-foto seperti ini tidak tersebar luas di luar sana. Iya kan? Benar, Tuan. Jika foto-foto ini tersebar, bagaimana Yuan bisa menunjukkan wajahnya lagi nanti? Apa kalian pikir aku tidak ingin melakukannya? Foto ini sama sekali tidak bisa dibeli untuk dihentikan peredarannya. Pasti ada seseorang yang ingin menghancurkan keluarga Ye kita. Pasti ini ulah Ye Qingcheng. Dia bekerja sama dengan keluarga Leng untuk menjatuhkanku. Dengan begitu, tidak akan ada orang yang bisa menggoyahkan posisinya sebagai pewaris keluarga Ye. Apa yang dikatakan Yuan benar? Ini pasti ulah Ye Qingcheng. Apa yang kalian katakan ada benarnya. Ye Qingcheng ingin mendorong kita semua ke titik buntu. Yuan, sekarang kehormatanmu sudah hancur. Kamu hanya bisa menikah dengan Fukin agar orang lain bungkam. Tapi aku... Tidak ada tapi. Suamiku, lakukan saja sesuai ucapanmu. Fu kecil, urusanmu dengan Yuan kami. Biarkan kepala keluarga yang bicara denganku. Apa maksud Anda? Apa ibuku tidak boleh bicara sepatah kata pun denganmu? Tidak heran kamu putri seorang pelakor? Sama tak tahu malunya dengan ibumu? Setiap hari bermain-main di luar sana? Kamu. Cukup. Tutup mulutmu. Nyonya Fu, hal yang sedang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang ingin kita lihat. Aku mengundangmu ke sini hari ini karena ingin membicarakan tentang pernikahan antara Yuan dan Fukin. Pernikahan? Siapa yang setuju? Keluarga Fukin kalian terhadap Yuan kami telah melakukan hal semacam ini. Apa kalian, keluarga Fu, mau lepas tanggung jawab begitu saja? Bukankah nona muda dari keluarga Ye kalian yang menggoda Fukin kami? Kamu bicara sembarangan. Sekarang kalian coba saja tanya sembarang orang di luar sana. Semua orang juga tahu. Keluarga Ye memiliki seorang nona muda kedua yang tak tahu malu dan menggoda kakak iparnya sendiri. Bagi keluarga Fu kami, itu bukan masalah besar. Terlebih lagi, keluarga Fu kami tidak akan membiarkan seorang wanita yang tak benar dan sering bermain di luar untuk masuk ke keluarga Fu kami. Kamu bilang putriku wanita tak benar? Ya Yuan, kamu sudah bermain dengan berapa banyak pria? Kamu sendiri yang lebih tahu. Kejadian semalam, pasti bukan yang pertama kalinya kan? Sudah lama mendengar bahwa nona muda kedua kalian adalah wanita yang nakal. Astaga, wanita hina ini. Hari ini aku melihatnya sendiri kalau itu memang benar. Belum menikah, tapi sudah tidak suci lagi. Keluarga Fu kami tidak akan mengizinkan wanita seperti itu masuk ke dalam rumah kami. Jika
keluarga Ye kalian, memberikan proyek wilayah barat kepada Fu Corporation kami, maka kami mungkin bisa mempertimbangkannya. Apa kau mau membuatku mati karena marah? Ayah, aku tidak melakukannya. Mereka sedang berbohong. Apa aku berbohong? Pergi saja ke rumah sakit untuk memeriksanya, nanti juga tahu. Tapi, nanti kau Ye Yuanyuan, masalah hubungan terlarang sebelum nikah itu, pasti akan terbukti kebenarannya. Fukin, kau sedang bercanda denganku kan? Kita sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Fukin! Aku Fukin benar-benar sudah buta karena menyukaimu selama bertahun-tahun ini. Aku merasa bahwa Ye Qingcheng 10.000 kali lipat lebih baik darimu. Sudah cukup? Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu dengan mereka di sini. Mereka hanyalah sekumpulan rakyat jelata, hanya sekelompok sampah yang bahkan tidak punya hak waris keluarga Ye. Ayo, kita pergi. Aku akan kuhabisi kau. Dasar anak durhaka. Tuan, ini Yuanyuan adalah anakmu. Jika kamu begini, kamu bisa membuatnya tiada. Lepaskan aku. Hei. Sepertinya, aku tidak datang di waktu yang tepat. Ye Qingcheng, dasar wanita tak tahu malu. Kau menjebakku. Menjebakmu? Aku hanya melakukan apa yang ingin kamu lakukan kepadaku, mengembalikannya padamu. Bagaimana bisa itu disebut menjebak? Qingcheng, ibu memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun. Pergilah mohon pada keluarga Fu, agar adikmu bisa menikah dengan keluarga mereka ya. Jika tidak, hidup adikmu akan hancur selamanya. Memperlakukanku dengan baik? Beraninya kamu mengatakan itu? Lagi pula, apa urusanku dengan apa yang terjadi padanya? Yuanyuan adalah adikmu? Bagaimana bisa kamu bersikap sedingin ini? Ibuku hanya punya aku sebagai anak perempuan satu-satunya. Oh, dia kan anakmu? Mengapa kamu tidak menyelamatkannya dari kesulitan? Ini juga berkaitan dengan keluarga Ye kita. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pemegang kekuasaan keluarga Ye adalah aku. Urusan keluarga Ye bukan wewenang kalian untuk ikut campur. Kalian semua berani-beraninya membangkang kepadaku. Seperti ini. Tuan, asalkan sekarang kita merebut hak waris Ye Qingcheng, kedepannya akan ada banyak keluarga yang ingin menikah dengan Yuanyuan kita. Saat itu terjadi, kita tidak akan lagi dibatasi olehnya. Berbicara itu memang mudah. Hak waris ini, kapan giliran saya mendapatkannya? Daripada memberikannya pada pria itu, lebih baik serahkan pada Yezong. Setelah ini, saya akan menjadi nyonya rumah dari keluarga grup Y. Lihat saja bagaimana dia bisa mengancam saya lagi. Tuan, tunggu sebentar. Tuan, jangan terburu-buru. Lihat, ini apa? Oh, ini adalah lencana grup Y. Setelah mendapatkan benda ini, semua orang harus tunduk kepada saya. Benar sekali. Ini saya temukan di dalam kamar Qingcheng. Kedepannya, keluarga Ye akan menjadi milik kita. Hahaha. Yanyun, ternyata aku tidak salah menilaimu. Sampaikan perintah saya. Adakan rapat direksi besok. Cepat berkemas dan sampaikan pesannya sekarang. Baik. Halo Nona Muda, mereka sudah mulai bertindak. Pergi dan undang kakekku datang ke sini. Baik. Menurutmu, kenapa Presiden Ye meminta kita datang ke sini hari ini? Ada urusan apa? Saya juga tidak tahu. Tapi, saya benar-benar tidak ingin terlibat ke dalam perselisihan keluarga mereka. Presiden Ye mengumpulkan kami semua hari ini. Apakah ada hal penting yang ingin Anda sampaikan? Benar. Aku mengumpulkan kalian semua hari ini adalah demi hak waris grup Y. Hak waris? Bukankah ini sudah lama ditentukan oleh Tuan Besar Ye? Nona Muda lah, pemegang kekuasaan grup Y yang sebenarnya. Benar sekali Presiden Ye. Anda dan Nona Muda adalah keluarga. Tidak ada gunanya terus memperebutkan ini. Begitukah? Coba katakan sekali lagi. Siapa pemegang kekuasaan grup Y? Ini adalah lencana leluhur keluarga Y. Siapapun yang memegang lencana ini akan mendapatkan seluruh kekuasaan atas grup Y. Dan semua harus patuh pada pemegang lencana ini. Tepat sekali. Mulai sekarang grup Y menjadi milikku, Yezong. Tapi bagaimana dengan pihak Tuan Besar Ye? Bagaimana kami menjelaskannya? Jangan banyak bicara. Apakah kamu masih ingin bekerja di grup Y? Sampaikan perintahku. Usir Ye Qingcheng dari grup Y. Tanpa izinku. Siapapun dilarang masuk. Aku ingin lihat siapa yang berani melakukannya. Bukankah ini Tuan Tua Ye? Aku melihat kejadian hari ini. Tidak sesederhana itu. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Jika aku tidak segera datang, aku takut barang-barang milik cucuku akan dirampas habis oleh orang-orang tertentu. Perkataan Anda ini seolah-olah grup Y ini adalah milik si Ye Qingcheng itu saja. Ini adalah urusan keluarga Y kami. Anda tidak perlu repot-repot memikirkannya.
Kamu itu hanyalah seorang junior, beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Yezong, inikah cara kalian mendidik keluarga? Apa yang dikatakan Yuan benar. Ini adalah wilayah grup Y. Orang luar tidak berhak ikut campur. Sepertinya kamu sudah lupa. Saat grup Y dulu mengalami krisis, siapa yang di saat genting itu membantu kalian? Anda sendiri juga sudah mengatakannya, bahwa dulu itu Anda sendiri yang bersikeras untuk terlibat. Kalau mau mengeluh, cari saja ayahnya Yezong. Apa kalian ingin memberontak? Selama ada aku di sini hari ini, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh barang milik King Cheng. Sekarang, keadaannya tidak seperti dulu lagi. Aku sekarang adalah pemegang kekuasaan di grup Y. Di sini akulah yang menentukan. Semuanya. Silakan minta Tuan Tua Y untuk keluar. Siapa yang berani menyentuh kakek sedikit pun? Apa Tuan Tua Y kamu yang memanggilnya ke sini? Ye Qing Cheng, aku sarankan sebaiknya kamu segera pergi membawanya. Kalau tidak, saat diusir paksa nanti akan memalukan. Cucuku tidak butuh dididik olehmu. Sebenarnya siapa yang akan keluar? Itu masih belum pasti. Masih berani membangkang? Sekarang di tangan kami, ada lencana leluhur dari keluarga-keluarga Ye. Memangnya kamu punya apa untuk melawan kami? Benar sekali Nona Muda. Saat ini mereka memiliki lencana tersebut. Sebaiknya jangan cari masalah dengan mereka. Ya, benar. Katakanlah jika seandainya ini sampai menyulitkan Tuan Tua Ye, ini sangat merugikan. Begitukah? Aku bahkan tidak tahu apakah lencana itu asli atau palsu. Apa? Nona Muda, apa maksud ucapan Anda itu? Aku hanya melakukan sedikit tipuan. Ternyata sudah ada orang yang tertipu. Lencana yang diambil dari dalam brankas itu sebenarnya adalah palsu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Lencana yang kita pegang ini benar-benar asli. Asli? Kalau begitu, coba lihat apa yang tertulis di bagian bawah lencana itu. Aku sudah memperingatkan kalian semua. Mengapa kalian masih begitu bodoh, membawa lencana palsu dan bersikap sombong di sini? Beraninya kamu menipu kami. Aku menyadarinya sekarang. Kalian sekeluarga tidak punya niat baik sedikit pun. Ye Qing Cheng, kamu berani membohongi ayahmu sendiri? Apa kamu masih punya hati nurani? Kamu hanyalah orang ketiga yang memalukan, tidak punya hak untuk bicara di sini. Ye Qing Cheng, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada ibu tirimu? Jangan terburu-buru, aku katakan padamu, hari ini kalian bertiga, tidak ada yang bisa lari. Apa kamu pikir, kejadian saat kamu mencelakai ibuku dulu, tidak ada yang mengetahuinya? Liu Yanyun. Apa? Aku sudah menyelidikinya dengan sangat jelas. Kamu yang menyuap pengasuh keluarga Ye dulu untuk meracuni obat ibuku. Inilah buktinya. Apa yang dikatakan Nona Muda itu benar? Siapa yang tahu kalau data ini hanya buatan orang yang kamu bayar? Benarkah? Kalau begitu coba lihat. Apa orang ini terlihat familiar bagimu? Cepat akui, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Wanita inilah orangnya. Dia memberiku banyak sekali uang. Dia bilang, setelah dia mendapatkan posisinya, dia akan memberiku keuntungan. Tapi ternyata, setelah nyonya besar tiada, dia mulai mengancamku, lalu membuangku ke desa. Aku punya rekaman suaranya. Lakukan sesuai perintahku. Setelah wanita itu tiada, kamu akan mendapatkan bagianmu. Tapi, jangan banyak bicara. Wanita itu memang sudah seharusnya tiada. Akulah satu-satunya nyonya keluarga Ye yang sah. Aku akan menuntut balas padamu. Qing Cheng, biarkan wanita ini, aku yang mengurusnya. Aku akan membuatnya sangat menderita. Semuanya, tangkap wanita ini sekarang juga. Tuan Besar Ye, aku mohon lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa. Tenanglah, aku tidak akan membiarkanmu terluka untuk kedua kalinya. Sekretaris, buatlah tangan orang ini menjadi tak berguna, lalu buang dia ke laut untuk santapan hiu. Baik, bos. Dan kamu juga, tinggallah di sini, menunggu akhir hidupmu bersama ibumu. Usir Yezong dari kerajaan ini, dan seumur hidupnya. Tidak boleh menginjakan kaki di sini lagi. Cui, ini semua adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Haha.